Tak disangka. Saat bayi miliarder menangis, anak miskin ini jadi penyelamat. Kejahatan tamat saat itu juga. Di ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut, di mana awan-awan bergulung laksana hamparan kapas raksasa yang damai, sebuah neraka kecil sedang terjadi di dalam tabung logam bertekanan udara. Kabin Business Class Singapore Airlines penerbangan SQ958 tujuan Singapura yang biasanya menjadi oase ketenangan bagi para eksekutif papan atas, pagi itu berubah menjadi arena penyiksaan mental yang brutal. Tidak ada denting gelas kristal berisi champagne yang menenangkan, tidak ada suara lembut pramugari yang menawarkan canape, dan tidak ada dengkuran halus dari penumpang yang terlelap di kursi flatbed seharga puluhan juta rupiah. Yang ada hanyalah suara jeritan. Bukan jeritan biasa, melainkan lengkingan histeris seorang bayi berusia 6 bulan yang seolah sedang memprotes seluruh ketidakadilan semesta. Suara itu melengking tinggi, tajam, dan konstan, menembus lapisan dinding kabin yang kedap suara, merobek kenyamanan artifisial yang telah dibayar mahal oleh setiap jiwa di ruangan itu. Itu adalah jenis tangisan yang membuat darah mendidih dan saraf-saraf di kepala menegang hingga nyaris putus. Di kursi 1A, pusat dari badai sonik tersebut, duduklah Budi Santoso. Pria berusia 42 tahun itu tampak seperti sisa-sisa runtuhan pasca bencana alam. Padahal, 3 jam yang lalu, ia melangkah masuk ke bandara dengan setelan jas Armani abu-abu gelap yang licin, rambut tertata pomade klimis, dan aura seorang CEO teknologi yang memegang kendali atas ribuan karyawan. Namun kini, sosok miliarder itu telah lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah seorang ayah yang hancur lebur, putus asa, dan tenggelam dalam lautan keringat dingin. Dasi sutra mahalnya sudah longgar dan miring ke kiri, menyerupai tali gantungan yang gagal menjerat lehernya. Kemeja putih Egyptian cotton yang seharusnya bersih tanpa celah, kini ternoda oleh bercak besar muntahan susu bayi di bagian bahu kanan, menyebarkan aroma asam yang menusuk hidung, bercampur dengan bau parfum Wodi yang maskulin. Mata Budi merah membengkak, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur selama 3 hari berturut-turut menjaga istrinya yang terbaring lemah di rumah sakit sebelum akhirnya ia terpaksa terbang demi menyelamatkan perusahaan. Di pangkuannya, Aisyah, bayi mungil bermata bulat yang biasanya menjadi malaikat penyejuk hati, kini berubah menjadi sirene hidup yang tak bisa dimatikan. Wajah bayi itu memerah padam, nyaris ungu, urat-urat halus di leher kecilnya menonjol setiap kali ia menarik napas panjang untuk melepaskan jeritan berikutnya. Kaki-kaki mungilnya menendang-nendang udara dengan kekuatan frustrasi yang luar biasa, sementara tangan kecilnya mengepal tinju, memukul-mukul dada bidang ayahnya. Kolik. Musuh tak kasat mata yang menyerang perut bayi dan menghancurkan kewarasan orang tua. Budi mengguncang tubuh Aisyah pelan, gerakan ritmis yang sudah ia lakukan selama 2 jam tanpa henti hingga lengannya terasa mati rasa. SSHHH. Sayang, tenang ya, nak, ayah di sini. Tolong, Aisyah, jangan nangis lagi. Bisik Budi, suaranya parau dan gemetar, nyaris tertelan oleh raungan putrinya sendiri. Ia mencoba segalanya. Ia menyodorkan botol susu berlapis emas yang mahal, tapi Aisyah menepisnya kasar. Ia menggoyangkan mainan kerincing impor dari Swiss, tapi Aisyah justru menjerit lebih keras seolah mainan itu adalah monster. Budi merasa dinding-dinding kabin pesawat semakin menyempit, menghimpit dadanya, membuatnya sesak napas. Ia, Budi Santoso, pria yang pernah bernegosiasi dengan presiden dan menaklukkan pasar saham Asia, kini merasa kerdil dan tak berdaya di hadapan makhluk seberat 7 kilogram ini. Keringat menetes dari dahi Budi, jatuh tepat di pipi Aisyah yang basah air mata. Rasa bersalah menghantam ulu hatinya. Ia teringat wajah pucat Siti, istrinya, yang menggenggam tangannya sebelum berangkat. Mas, jaga Aisyah ya. Maaf aku nggak bisa bangun. Janji itu kini terasa seperti beban gunung yang menindih punggungnya. Pengasuh yang seharusnya ikut mendadak sakit tipes, meninggalkannya sendirian di medan perang ini. Namun, penderitaan Budi bukan hanya berasal dari tangisan Aisyah. Penderitaan sesungguhnya datang dari tatapan-tatapan membunuh di sekelilingnya. Atmosfer di dalam kabin business class itu begitu dingin dan bermusuhan. Puluhan pasang mata menatap Budi bukan dengan rasa iba, melainkan dengan penghakiman yang kejam. Mereka adalah kaum elit, orang-orang yang terbiasa membeli kenyamanan dan menyingkirkan gangguan dengan uang. Bagi mereka, Budi dan bayinya adalah anomali, sebuah cacat dalam kesempurnaan perjalanan mereka. Dengusan kesal, decak lidah yang sinis,
dan bisik-bisik tajam berterbangan di udara seperti panah beracun. Dan di antara semua tatapan mematikan itu, ada satu yang paling berbisa. Datangnya dari kursi 1B, tepat di seberang lorong. Nyonya Ratna. Wanita parubaya itu adalah personifikasi dari arogansi kelas atas. Tubuhnya yang gempal dibalut gaun sutra bercorak macan tutul yang mencolok. Lehernya dililit kalung emas sebesar rantai kapal yang gemerincing setiap kali ia bergerak, dan jari jemarinya dipenuhi cincin berlian yang berkilauan menyakitkan mata. Wajahnya, yang tersembunyi di balik lapisan bedak tebal dan kacamata hitam guci berbingkai besar, kini berkerut menyerupai topeng kabuki yang sedang murka. Sejak pesawat lepas landas, Nyonya Ratna tidak berhenti mengeluh. Ia memanggil pramugari setiap 5 menit, mengibas-ngibaskan majalah gaya hidup seolah sedang mengusir lalat busuk, dan sengaja memutar volume headphone-nya hingga bocor keluar. Namun, pertahanan dirinya akhirnya jebol. Jeritan Aisyah yang mencapai oktav tertinggi meruntuhkan sisa kesabarannya yang setipis tisu. Dengan gerakan kasar yang dramatis, Ratna membanting majalahnya ke meja lipat. Brak! Suaranya cukup keras untuk membuat Budi tersentak kaget. Ratna membuka kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang menyala-nyala penuh kebencian, menatap Budi seolah Budi adalah kuman penyakit yang harus dibasmi. "Hei, kamu!" bentak Ratna, suaranya melengking tajam, bersaing dengan tangisan Aisyah. "Bisa nggak sih kamu diamkan bayi itu? Ini business class, bukan pasar ikan." Kepala saya mau pecah dengar suara berisik itu dari tadi. Budi menoleh. Wajahnya memerah padam karena malu dan lelah. Maafkan saya, Bu. Putri saya sedang kolik. Saya sudah berusaha." "Berusaha?" potong Ratna dengan nada mencemooh yang menyakitkan. Ia menunjuk Budi dengan telunjuknya yang berkuku palsu merah menyala. "Kalau nggak becus urus anak, jangan sok-sokan naik pesawat mahal. Beli jet pribadi sana kalau memang kaya. Atau jangan-jangan kamu ini cuma OKB, orang kaya baru, yang menang lotre terus norak bawa bayi ke sini." Kata-kata itu menghunjam dada Budi. OKB? Jika Ratna tahu siapa dia, mungkin wanita itu akan sujud mencium kakinya. Tapi Budi terlalu lelah untuk berdebat soal status sosial. Ia hanya seorang ayah yang putus asa. "Saya mohon pengertiannya, Bu. Sedikit lagi. Mungkin sebentar lagi dia lelah dan tidur." Pinta Budi dengan nada memelas. Harga dirinya sebagai CEO ia buang jauh-jauh demi kedamaian. "Pengertian? Saya bayar tiket 50 juta bukan untuk pengertian." Sembur Ratna semakin menjadi-jadi, air liurnya nyaris muncrat saking emosinya. Ia menoleh ke arah pramugari yang sedang berjalan tergesa-gesa dengan wajah panik. "Mbak, hei, Mbak, pindahkan orang ini. Usir dia ke belakang. Atau lempar saja bayinya keluar jendela. Saya nggak peduli. Saya mau ketenangan saya kembali. Sekarang." Pramugari senior itu, dengan senyum profesional yang tampak retak di ujung bibir, mencoba menenangkan situasi. Ia membungkuk hormat pada Ratna, lalu beralih pada Budi dengan tatapan yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus tekanan. "Maaf, Pak," bisik pramugari itu lembut namun tegas. Kapten di kokpit memberikan teguran. Suara tangisan ini mengganggu komunikasi radio. Apakah ada cara lain yang bisa Bapak lakukan? Mungkin memberi obat tidur atau semacamnya." Budi menatap pramugari itu dengan pandangan nanar. "Obat tidur? Untuk bayi 6 bulan? Apakah dunia sudah gila? Mbak, saya ayahnya. Kalau ada tombol mute di bayi ini, sudah saya tekan dari tadi," jawab Budi frustrasi, suaranya pecah menahan tangis. Aisyah di pelukannya kembali menjerit panjang, melengkungkan punggungnya ke belakang, wajahnya semakin ungu kesakitan. Budi merasa dunianya runtuh. Uang triliunan di rekeningnya tidak bisa membeli 1 detik pun keheningan. Kekuasaannya tidak berarti apa-apa di ketinggian ini. Ia merasa gagal. Gagal sebagai suami yang menjaga amanah istri, gagal sebagai ayah yang menenangkan anak, dan gagal sebagai manusia yang bermartabat di mata orang lain. "Dasar sampah," gerutu Ratna keras-keras, sengaja agar Budi mendengar. "Punya uang tapi nggak punya otak. Bikin malu orang kaya saja." Di titik nadir itulah,
Ketika Budi merasa ingin membuka pintu darurat dan melompat keluar hanya untuk mengakhiri mimpi buruk ini, sebuah pergerakan kecil terjadi di ujung lorong. Tirai pembatas yang memisahkan dunia business class yang mewah dengan economy class yang pada tersibak perlahan. Sesosok bayangan kurus berdiri di sana. Ragu-ragu, kumuh, sangat kontras dengan kemewahan kabin. Seorang remaja laki-laki, memakai hoodie abu-abu yang sudah belel dan kebesaran, celana jeans yang ujungnya robek-robek, dan sepatu kanvas yang salah satu solnya sudah menganga. Wajahnya kusam, rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya memancarkan ketenangan samudera yang dalam di tengah badai. Ia memegang sebuah buku tulis lecek di tangannya, berdiri mematung menyaksikan kekacauan itu. Nyonya Ratna, yang melihat kehadiran sosok asing yang mengotori pemandangan mewahnya, seketika mengalihkan sasaran tembaknya. "Heh, ngapain kamu di situ?" teriak Ratna histeris, menunjuk remaja itu. "Siapa yang izinkan gembel ekonomi masuk ke sini? Balik ke kandangmu. Udaranya jadi bau miskin tahu nggak?" Namun, remaja itu tidak bergeming. Ia tidak menatap Ratna. Tatapannya terkunci lurus pada satu titik, pada bayi Aisyah yang sedang menangis di pelukan Budi. Ada kilatan aneh di mata remaja itu, sebuah kalkulasi, sebuah analisis, seolah ia tidak sedang melihat bayi menangis, melainkan sedang melihat sebuah persamaan matematika rumit yang belum terpecahkan. Dan langkah kakinya mulai bergerak maju, menembus batas kelas sosial, menuju pusat badai. Suara tangisan Aisyah kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah entitas yang mengerikan, sebuah monster tak kasat mata yang melahap oksigen dan kewarasan di dalam kabin business class. Jeritan itu bukan lagi sekadar panggilan alamiah seorang bayi yang tidak nyaman, melainkan sebuah raungan kepedihan yang menusuk hingga ke sumsum tulang, menciptakan getaran disharmoni yang meretakkan atmosfer kemewahan di ketinggian 30.000 kaki. Bagi Budi Santoso, setiap detik yang berlalu terasa seperti satu abad penyiksaan di neraka paling sunyi, di mana ia dikuliti hidup-hidup oleh tatapan-tatapan menghakimi yang mengelilinginya laksana kawanan serigala lapar. Keringat dingin mengalir deras dari pelipis Budi, membasahi kerah kemejanya yang sudah lengket dan berbau asam muntahan susu. Jantungnya berpacu liar, bukan karena adrenalin kemenangan bisnis yang biasa ia rasakan, melainkan karena rasa panik yang mencekik leher. Logika bisnisnya, yang selama ini menjadi pedang terkuatnya dalam menaklukkan dunia korporat, mendadak tumpul dan tak berguna. Di dunia bawah sana, ia bisa menyelesaikan masalah apapun dengan tanda tangan di atas cek atau transfer digital. Jika ada mesin yang rusak, ia beli yang baru. Jika ada karyawan yang membangkang, ia pecat atau ia beri bonus. Namun, di dalam tabung logam ini, menghadapi gumpalan daging merah yang menjerit di pelukannya, seluruh kekayaan Budi Santoso terasa tak lebih berharga dari debu di bawah sepatu. Didorong oleh keputusasaan yang memuncak, insting purba Budi sebagai seorang miliuner mengambil alih. Jika ia tidak bisa menenangkan bayinya dengan kasih sayang, maka ia akan membeli ketenangan itu. Ia akan membeli toleransi orang-orang ini. Dengan tangan gemetar hebat yang nyaris menjatuhkan Aisyah, Budi merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan dompet kulit Bottega Veneta miliknya, benda simbol status yang biasanya ia buka dengan bangga. Jari jemarinya yang licin oleh keringat menarik keluar segepok uang tunai dolar Singapura dan serentet kartu kredit Black Card Titanium yang berkilau dingin di bawah lampu kabin. Budi berdiri terhuyung. Kakinya lemas seperti jeli. Ia menoleh ke arah penumpang pria di kursi belakangnya, seorang ekspatriat berwajah masam yang sejak tadi menutup telinganya dengan bantal. "Ah, sir." Suara Budi terdengar pecah, menyedihkan, dan kehilangan wibawa. Ia menyodorkan beberapa lembar uang $100 Singapura dengan gerakan kaku. "Mohon maaf, Please, terima ini. Sebagai kompensasi, tolong bersabar sedikit lagi. Saya akan bayar ketidaknyamanan Anda. Tolong jangan marahi saya." Pria itu menepis tangan Budi dengan kasar. Lembaran uang itu berhamburan jatuh ke lantai karpet yang empuk, berserakan seperti sampah tak berharga. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya mendengus jijik dan memutar tubuhnya membelakangi Budi, seolah Budi adalah pengemis yang membawa penyakit menular. Penolakan itu menghantam Budi lebih keras daripada pukulan fisik. Rasa malunya membakar wajah hingga ke telinga. Namun, ia belum menyerah. Ia berbalik ke arah Nyonya Ratna. Wanita itu masih menatapnya dengan sorot mata yang bisa membakar hutan.
Bu. Budi mencoba lagi. Kali ini suaranya bergetar menahan tangis. Ia tidak menyodorkan uang, karena ia tahu wanita seperti Ratna memiliki uang. Ia menyodorkan harga dirinya. Bu, saya tahu ibu terganggu. Saya bersedia membelikan tiket first class untuk ibu di penerbangan selanjutnya. Atau saya akan transfer ganti rugi berapapun yang ibu minta. Asalkan, tolong berhenti meneriaki saya. Teriakan ibu membuat anak saya makin takut. Nyonya Ratna tertawa. Tawa itu pendek, tajam, dan kering. Tawa yang terdengar seperti suara kaca yang diinjak hingga hancur berkeping-keping. Ganti rugi, ulang Ratna dengan nada yang merendahkan, bibirnya melengkung sinis. Ia menatap Budi dari ujung rambut yang berantakan hingga ujung sepatu yang kusam, tatapan yang menelanjangi status sosial Budi hingga ke tulang. Dengar ya, Tuan OKB. Kamu pikir uang recehmu itu laku di sini? Kamu pikir kamu bisa membeli sopan santun dengan uang? Saya punya uang lebih banyak dari yang bisa kamu bayangkan. Yang saya butuhkan bukan uangmu. Yang saya butuhkan adalah diam. DIAM. Ratna mendekatkan wajahnya yang penuh bedak ke arah Budi. Aroma parfum menyengatnya bercampur dengan bau kebencian. Uang tidak bisa membeli kelas, dan jelas sekali kamu tidak punya kelas. Bawa bayimu dan uangmu itu ke toilet. Jangan racuni udara di sekitar saya. Budi terpaku. Kata-kata itu menancap tepat di ulu hatinya, merobek sisa-sisa martabat yang ia miliki. Ia merasa telanjang. Ia merasa kerdil. Kartu kredit titanium di tangannya terasa panas membakar kulit, seolah benda itu sedang mengejek ketidakmampuannya. Di saat genting seperti ini, triliunan rupiah asetnya hanyalah angka digital yang bisu. Ia tidak bisa menyogok kolik. Ia tidak bisa menyuap tangisan. Dan ia tidak bisa membeli empati. Saat Budi berdiri mematung dengan kepala tertunduk, pramugari senior kembali muncul. Kali ini, senyum profesionalnya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi tegas yang dingin. Di tangannya, ia tidak membawa mainan atau air hangat, melainkan membawa vonis. Pak Budi, ucap pramugari itu, suaranya pelan namun mengandung ancaman halus yang tak terbantahkan. Kapten baru saja menghubungi saya lewat interkom. Beliau sangat terganggu. Konsentrasi pilot terpecah karena suara tangisan ini menembus kokpit. Ini sudah menyangkut keselamatan penerbangan. Pramugari itu menarik napas pendek, lalu memberikan ultimatum yang menghancurkan. Jika dalam 5 menit Bapak tidak bisa menenangkan bayi Bapak, dengan berat hati kami harus meminta Bapak untuk pindah dan berdiri di area gali belakang dekat toilet sampai pesawat mendarat. Kami tidak bisa membiarkan penumpang lain terus-menerus komplain. Pindah ke belakang. Dekat toilet. Diusir dari kursi yang ia bayar puluhan juta rupiah. Disamakan dengan barang kargo yang mengganggu. Budi mengangguk lemah. Lidahnya keluh tak mampu membantah. Baik, Mbak. Beri saya waktu. Sedikit lagi. Pramugari itu pergi, meninggalkan Budi sendirian di tengah pulau keputusasaan. Budi kembali duduk, mendekap Aisyah erat-erat ke dadanya. Bayi itu kini menggeliat kaku, wajahnya ungu tua, napasnya tersengal-sengal di antara jeritan. Maafin ayah, nak, maafin ayah. Bisik Budi, air matanya akhirnya tumpah, menetes jatuh membasahi dahi putrinya. Ayah nggak becus. Ayah punya segalanya. Tapi ayah nggak bisa bikin kamu tenang. Bunda pasti sedih lihat kita kayak gini. Bayangan Siti, istrinya yang sedang terbaring lemah dengan selang infus di rumah sakit, melintas di benaknya. Budi merasa gagal total. Ia merasa seolah alam semesta sedang menghukumnya karena terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa cara menjadi manusia. Ia, sang miliarder yang dipuja banyak orang, kini hanyalah seorang pria kesepian yang terperangkap dalam kotak logam, dihina, ditolak, dan dikalahkan oleh tangisan darah dagingnya sendiri. Keheningan kabin di sela-sela tarikan napas Aisyah terasa begitu mencekam. Budi memejamkan mata, pasrah. Ia siap diusir. Ia siap berdiri di dekat toilet selama 1 jam ke depan. Ia siap menerima kekalahan ini. Titik nadir telah tercapai. Harapan telah menguap bersama dinginnya AC pesawat. Namun, tepat ketika Budi hendak bangkit untuk menyeret kakinya ke belakang, sebuah suara lembut,
sangat kontras dengan kekacauan di sekitarnya, terdengar memecah kebuntuan. Suara yang bukan berasal dari kru pesawat, bukan dari penumpang elit, melainkan suara yang terdengar ragu namun tulus. Permisi. Budi membuka matanya perlahan. Di hadapannya, berdiri seorang remaja laki-laki kurus dengan hoodie kebesaran yang tampak kumuh. Remaja itu berdiri di sana, di tengah kemewahan kabin business class, seperti bunga liar yang tumbuh di tengah lantai marmer. Ia tidak memandang Budi dengan jijik. Ia tidak memandang Budi dengan marah. Mata remaja itu menatap Aisyah dengan sorot yang teduh, seolah ia mengerti bahasa tangisan yang tidak dipahami oleh siapapun di ruangan itu. Di tangan kirinya, ia memegang sebuah buku tulis lecek yang tergulung. Adik bayinya kembung ya, Pak? Tanya remaja itu pelan, mengabaikan tatapan membunuh dari Nyonya Ratna di sebelahnya. Adik saya di rumah. Juga sering begitu kalau salah posisi gendong. Itu adalah kalimat paling sederhana yang didengar Budi hari ini. Namun entah mengapa, kalimat itu terdengar seperti lonceng keselamatan di tengah badai samudra. Budi menatap remaja itu, Fajar, dan untuk pertama kalinya dalam 3 jam terakhir, ia melihat secercah cahaya harapan yang berpendar samar dari balik tirai kelas ekonomi. Tirai tebal berwarna biru dongker yang memisahkan kabin business class dan economy class bukanlah sekadar selembar kain. Bagi maskapai penerbangan dan para penumpang di dalamnya, itu adalah sebuah portal dimensi. Sebuah garis demarkasi tak kasat mata yang memisahkan dunia para dewa yang bergelimang kemewahan dengan dunia kaum jelata yang berdesakan mencari kenyamanan semu. Di balik tirai itu, ratusan manusia duduk dengan lutut yang saling beradu, berebut sandaran tangan, dan menghirup udara yang terasa lebih padat oleh kelelahan kolektif. Namun, di tengah hiruk-pikuk kelas ekonomi yang sumpek itu, Fajar telah duduk diam selama 1 jam terakhir, mendengarkan. Telinga remaja berusia 16 tahun itu sangat peka, terlatih oleh tahun-tahun panjang tidur di rumah petak berdinding triplek tipis di mana setiap desahan napas tetangga bisa terdengar. Sejak pesawat mencapai ketinggian jelajah, suara tangisan bayi dari balik tirai pemisah itu telah menyusup ke telinganya. Bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai sebuah data. Fajar mendengar frekuensi tangisan itu, tinggi, melengking, lalu terputus-putus. Ia menganalisis ritmenya, jedanya, dan intensitasnya. Itu bukan tangisan lapar. Itu bukan tangisan popok basah. Itu adalah tangisan kesakitan spasmodik. Tangisan kolik. Kebutuhan biologis mendesak Fajar untuk bangkit. Toilet di bagian belakang pesawat telah menjelma menjadi pasar malam. Antreannya mengular panjang dipenuhi penumpang yang gelisah. Dengan ragu, didorong oleh kandung kemih yang penuh dan rasa penasaran ilmiah yang menggelitik, Fajar memberanikan diri melangkah ke depan. Tujuannya adalah toilet depan yang konon kosong melompong. Namun, saat tangannya menyibakkan tirai tebal itu, ia tahu ia tidak hanya sekadar pergi ke toilet. Ia sedang melanggar batas suci. Kain berat itu tersibak. Seketika, hawa dingin yang lebih menusuk menerpa wajah Fajar. Udara di kabin business class terasa berbeda, lebih kering, beraroma lavender mahal, kulit asli, dan aroma uang yang tak terdefinisi. Langkah kaki Fajar terhenti sejenak di ambang pintu masuk. Sepatu kanvas Converse hitam tiruan miliknya, yang karet solnya sudah menganga seperti mulut buaya lapar di bagian ujung, tampak begitu kontras dan menyedihkan saat membenam di atas karpet wol tebal yang empuk. Kehadirannya di sana laksana noda tinta hitam yang tumpah di atas gaun pengantin putih. Fajar berdiri mematung, hoodie abu-abunya yang kebesaran membungkus tubuh kurusnya seperti karung goni. Matanya yang tajam menyapu pemandangan di hadapannya. Ia melihat kursi-kursi lebar yang bisa menjadi tempat tidur, layar televisi pribadi yang lebar, dan tentu saja, sumber dari segala kekacauan itu, seorang pria berjas mahal yang tampak hancur lebur sedang mendekap bayi yang menjerit ungu. Namun, sebelum Fajar sempat mencerna situasi sepenuhnya, radar permusuhan di ruangan itu langsung mendeteksi keberadaannya. Nyonya Ratna, yang baru saja selesai memaki Budi, menolehkan kepalanya dengan gerakan patah-patah seperti boneka kayu yang dirasuki roh jahat. Mata di balik lensa kontak berwarna abu-abu itu membelalak lebar saat menangkap sosok Fajar. Bagi Nyonya Ratna, melihat Budi yang, ia kira, OKB saja sudah membuatnya mual. Tapi melihat Fajar, itu adalah penghinaan visual tingkat tinggi. Penampilan Fajar yang kumuh, celana jeans belel yang serat benangnya terurai, dan wajah kusam tanpa skincare, memicu refleks jijik di ulu hati Ratna.
Ia merasa seolah-olah seekor tikus got baru saja merayap masuk ke ruang makan pribadinya. Haeha! Gembel! Teriakan Nyonya Ratna meledak. Suaranya melengking menyaingi tangisan Aisyah. Ia bangkit dari kursinya. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin berlian menunjuk lurus ke arah wajah Fajar dengan getaran kemarahan yang nyata. Ngapain kamu berdiri di situ? Siapa yang izinkan makhluk kelas ekonomi masuk ke sini? Sembur Ratna, wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol tegang di balik kalung emasnya. Lihat sepatu bututmu itu. Kamu bawa kuman. Kamu bawa virus. Balik ke kandangmu di belakang. Jangan kotori udara mahal yang saya hirup dengan bau keringatmu. Kata-kata itu tajam, beracun, dan dirancang untuk menghancurkan mental. Biasanya, seseorang yang diteriaki seperti itu akan menciut, menunduk malu, dan lari terbirit-birit. Budi Santoso sendiri, sang miliarder, tadi sempat terguncang oleh makian wanita ini. Tapi Fajar berbeda. Remaja itu tidak mundur selangkah pun. Ia tidak menunduk. Ia juga tidak membalas dengan amarah. Wajahnya tetap datar, tenang, seperti permukaan danau yang tak terusik lemparan kerikil. Bertahun-tahun hidup di gang sempit Jakarta, di mana makian dan teriakan adalah musik latar sehari-hari, telah menempa Fajar memiliki tameng mental baja. Bagi Fajar, teriakan Nyonya Ratna hanyalah noise, gangguan sinyal statis yang tidak relevan dengan data utama yang sedang ia proses. Fajar mengabaikan Ratna sepenuhnya. Seolah wanita itu tidak ada. Seolah wanita itu hanyalah ornamen kursi yang berisik. Tatapan Fajar terkunci lurus ke arah Budi Santoso dan bayi Aisyah. Ia melangkah maju, melewati Nyonya Ratna yang ternganga karena diabaikan, sebuah penghinaan terbesar bagi egonya. Langkah kaki Fajar pelan namun pasti, mendekati kursi 1A. Budi Santoso mendongak. Matanya yang basah dan merah bertemu dengan mata Fajar yang jernih. Dalam kondisi normal, Budi mungkin akan memanggil pramugari untuk mengusir remaja mencurigakan ini. Tapi saat ini, Budi sedang tenggelam. Dan orang yang sedang tenggelam tidak peduli siapa yang mengulurkan tangan, entah itu pangeran atau pengemis, asalkan ia bisa bernapas. Kamu. Suara Budi serak, nyaris hilang. Kamu, mau minta sumbangan? Saya nggak punya uang receh. Tolong jangan ganggu saya sekarang. Budi mengira remaja ini adalah oportunis yang memanfaatkan situasi. Pikirannya yang kalut langsung melompat ke prasangka kelas sosial. Apalagi yang diinginkan anak miskin selain uang? Fajar menggeleng pelan. Ia berdiri tepat di samping sandaran tangan kursi Budi. Jarak mereka begitu dekat hingga Budi bisa mencium aroma sabun batang murah yang menguar dari baju Fajar. Aroma yang anehnya terasa bersih dan jujur di tengah bau kepalsuan kabin ini. Fajar tidak melihat Budi. Ia melihat Aisyah. Matanya memindai posisi tubuh bayi itu dengan presisi seorang dokter bedah. Ia melihat bagaimana kaki Aisyah menendang kaku. Ia melihat punggung bayi itu melengkung seperti busur panah yang ditarik maksimal. Ia melihat kepalan tangan mungil yang memutih. Dia bukan lapar, Pak, ucap Fajar. Suaranya pelan, bariton yang belum matang sepenuhnya, namun mengandung ketenangan yang magnetis. Dan dia bukan marah. Dia kesakitan. Budi tertegun. Apa? Perutnya, Pak. Fajar menunjuk perut buncit Aisyah yang tegang. Bapak gendongnya posisi terlentang. Gas di perutnya terjebak, menekan diafragma. Semakin dia nangis, semakin banyak udara masuk. Itu lingkaran setan. Rumusnya sederhana, tekanan berbanding lurus dengan rasa sakit. Analisis itu keluar begitu saja, klinis namun empatik. Fajar bicara seolah sedang menjelaskan soal fisika dasar, bukan soal bayi menangis. Budi ternganga. Ia tidak menyangka akan mendengar kata rumus dan diafragma dari mulut remaja berjaket belel ini. Saya harus apa? Tanya Budi, egonya runtuh total, berganti menjadi kepatuhan murid pada guru. Boleh saya coba? Tawaran itu menggantung di udara. Singkat, padat. Nyonya Ratna, yang sudah pulih dari syoknya karena diabaikan, kembali berteriak dari kursinya. Jangan kasih. Dia pasti mau culik bayi kamu. Atau dia punya penyakit kulit. Hei, jangan sentuh bayi itu dengan tangan kotormu.
Fajar menoleh sekilas ke arah Ratna, lalu kembali menatap Budi. Tatapannya seolah berkata, pilihan ada di tangan Bapak. Mau dengar orang gila itu, atau mau anak Bapak diam? Adik saya 5, Pak. Lanjut Fajar, memberikan kualifikasi pengalaman hidupnya sebagai jaminan. 3 di antaranya kolik parah waktu bayi. Saya biasa gendong mereka sambil ngerjain PR matematika. Tangan saya bersih, Pak. Saya baru cuci tangan di belakang. Fajar menyodorkan kedua tangannya. Tangan itu kurus, kulitnya agak gelap terbakar matahari, kuku-kukunya dipotong pendek dan sangat bersih, meski ada noda tinta pulpen di jari tengahnya. Tangan seorang pekerja keras yang juga pemikir. Budi menatap tangan itu, lalu menatap wajah Aisyah yang sudah membiru karena kehabisan napas saking kerasnya menangis. Ia tidak punya pilihan. Logika bisnisnya mengatakan ini risiko tinggi, tapi naluri ayahnya mengatakan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan gerakan pasrah, Budi menyerahkan bayi miliarder itu, pewaris tunggal kekayaan Santoso Technology, ke dalam lengan kurus seorang anak miskin yang bahkan tidak mampu membeli sepatu baru. Tolong. Bisik Budi, menyerahkan nyawanya. Tolong buat dia berhenti kesakitan. Fajar menerima beban itu. Tubuh Aisyah terasa hangat dan bergetar hebat dalam pelukannya. Namun, Fajar tidak panik. Ia tidak goyah. Di detik kulit mereka bersentuhan, sebuah transformasi energi terjadi. Kekacauan bertemu dengan ketenangan. Dan di lorong sempit kelas bisnis itu, keajaiban matematika dan kemanusiaan bersiap untuk bekerja. Perpindahan itu terjadi dalam gerakan lambat yang menyiksa, sebuah transisi beban yang terasa lebih berat daripada sekadar memindahkan 7 kg daging dan tulang. Saat Budi Santoso melepaskan putri semata wayangnya ke dalam rengkuhan lengan kurus remaja asing itu, rasanya seperti ia sedang menyerahkan detonator bom nuklir yang hitungan mundurnya tinggal 1 detik. Keraguan sempat menyergap benak Budi, sebuah teror instingtif orang tua, namun keputusasaan telah melumpuhkan logikanya. Ia membiarkan tangan Fajar yang kasar dan berbekas tinta pulpen itu, mengambil alih kendali atas kekacauan yang tak mampu ia jinakkan dengan harta triliunannya. Aisyah masih menjerit. Suaranya melengking tinggi memecahkan partikel udara, wajahnya ungu tua karena pasokan oksigen yang terhambat oleh tangisan. Namun, begitu tubuh mungil itu mendarat di dada Fajar, sebuah transformasi mekanika fisik mulai terjadi. Fajar tidak menggendong Aisyah dengan cara konvensional yang kaku seperti Budi. Ia tidak memeluknya dalam posisi terlentang yang membuat perut bayi itu tertekan. Dengan kecekatan seorang ahli bedah saraf yang sedang mengoperasi di medan perang, Fajar mengubah posisi Aisyah. Ia membalikkan tubuh bayi itu. Tubuh mungil Aisyah kini telungkup di sepanjang lengan kiri Fajar. Pipi gembil bayi itu bersandar nyaman di siku dalam Fajar, sementara telapak tangan Fajar yang lebar menopang perut buncit Aisyah dengan tekanan yang presisi. Kaki-kaki kecil Aisyah menggantung bebas di sisi kiri dan kanan lengan Fajar. Posisi ini, dalam dunia medis, dikenal sebagai the tiger in the tray, sebuah teknik kuno yang memanfaatkan gravitasi untuk memberikan pijatan lembut pada perut bayi yang kembung. Namun, bagi Fajar, ini bukan sekadar teknik medis. Ini adalah fisika terapan. Ini adalah kalkulasi vektor gaya dan distribusi tekanan. Di dalam kepalanya yang jenius, ia tidak melihat bayi yang rewel. Ia melihat sebuah sistem hidrolik yang mengalami kelebihan tekanan gas. Solusinya adalah memanipulasi variabel volume dan tekanan dengan sudut kemiringan 30 derajat. Budi menahan napas. Matanya membelalak ngeri melihat putrinya dipegang seperti seekor kucing hutan di dahan pohon. Nyonya Ratna di seberang sana sudah membuka mulutnya, bersiap melontarkan teriakan peringatan bahwa bayi itu akan dipatahkan tulangnya. Tapi sebelum satu kata pun keluar dari mulut siapapun, Fajar mulai bergerak. Ia tidak diam. Ia juga tidak mengguncang bayi itu dengan panik. Fajar mulai berjalan pelan di lorong sempit itu. Langkah kakinya menciptakan ayunan vertikal yang halus. Dan kemudian, tangan kanannya mulai menepuk punggung Aisyah. Tap, 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 tap. Irama tepukan itu bukanlah irama sembarangan. Itu bukan tepukan acak yang didorong oleh kepanikan. Itu adalah ketukan metronom yang sempurna. 60 ketukan per menit. Ada Gio. Tempo yang setara dengan detak jantung manusia saat istirahat total. Fajar sedang melakukan sinkronisasi gelombang. Ia sedang memaksa ritme jantung Aisyah yang kacau balau,
takikardia, untuk melambat, mengikuti tempo eksternal yang ia ciptakan melalui tepukan tangannya. Matematika sedang bekerja dalam bentuknya yang paling murni dan manusiawi. Lalu, suara itu muncul. Dari kerongkongan Fajar, mengalir sebuah senandung. Bukan lagu Baby Shark yang bising, bukan pula nyanyian Nina Bobo standar. Itu adalah dengungan rendah, humming yang beresonansi di rongga dadanya. HMMMM, HMMMM, Shollahu ala Muhammad. Suara itu berat, serak-serak bahasa khas remaja yang sedang dalam masa pubertas, namun memiliki kualitas vibrasi yang menenangkan. Fajar menyenandungkan sholawat sederhana, nada yang sama yang selalu dinyanyikan ibunya saat menidurkan adik bungsunya di lantai kontrakan yang dingin. Getaran suara dari dada Fajar merambat langsung ke tubuh Aisyah yang menempel erat padanya. Resonansi itu bekerja seperti selimut gelombang suara yang membungkus sistem saraf bayi yang sedang korsleting. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Keajaiban itu tidak terjadi perlahan-lahan. Keajaiban itu terjadi secara instan, seperti saklar lampu yang dimatikan. Jeritan Aisyah terpotong di tengah udara. Hening. Keheningan yang turun ke dalam kabin business class itu terasa begitu tiba-tiba, begitu absolut, hingga rasanya memekakan telinga. Suara mesin jet yang menderu halus di luar jendela kembali terdengar, seolah baru saja dinyalakan kembali. Aisyah tidak lagi menangis. Tubuhnya yang tadi kaku seperti papan kayu, kini melemas dalam hitungan detik. Kaki-kakinya yang menendang liar kini menggantung pasrah. Wajahnya yang ungu perlahan kembali menjadi merah muda, lalu memucat damai. Kelopak matanya yang bengkak berkedip 2 kali, berat, sebelum akhirnya menutup sempurna. Napasnya yang tadi tersengal-sengal kini menjadi tarikan panjang yang teratur. Bayi miliarder itu telah takluk. Bukan oleh mainan emas, bukan oleh kursi kelas 1, melainkan oleh pelukan seorang remaja miskin dan senandung matematika yang sederhana. Budi Santoso merosot di kursinya. Lututnya membentur lantai karpet. Ia menatap pemandangan di hadapannya dengan mulut ternganga, seolah sedang menyaksikan mukjizat pembelahan laut. Ia melihat Fajar, anak dengan hoodie belel dan sepatu bolong itu, berdiri tegak di tengah lorong, memejamkan mata, terus menepuk punggung Aisyah dengan ritme konstan yang menghipnotis. Di mata Budi saat itu, Fajar bukan lagi seorang gembel dari kelas ekonomi. Cahaya lampu kabin yang temaram membiaskan siluet di sekeliling tubuh remaja itu, menciptakan aura yang nyaris sakral. Fajar terlihat seperti seorang maestro yang sedang memimpin orkestra kesunyian, mengendalikan kekacauan dengan ujung jarinya. Nyonya Ratna, di kursi 1B, masih memegang gelas wine-nya yang tertahan di udara. Kacamata hitamnya melorot turun ke hidung. Ia menunggu momen di mana Fajar akan gagal, di mana bayi itu akan jatuh atau muntah. Tapi momen itu tidak datang. Yang ada hanyalah kedamaian yang mahal. Ratna merasa lidahnya keluh. Egonya yang setinggi langit baru saja ditampar keras oleh kenyataan bahwa uangnya tidak berkutik melawan bakat alamiah bocah ini. Fajar membuka matanya perlahan. Ia menunduk, mengecek pasiennya. Aisyah sudah tertidur pulas, bibirnya sedikit mengerucut lucu, mengeluarkan dengkuran halus yang menggemaskan. Gas di perutnya pasti sudah keluar, terurai oleh kombinasi tekanan, gravitasi, dan relaksasi. Fajar berbalik menghadap Budi. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada arogansi, saya lebih hebat dari Anda. Wajahnya tetap datar, tenang, dan sedikit lelah. Sudah tidur, Pak, bisik Fajar. Suaranya nyaris tak terdengar agar tidak memecahkan gelembung ketenangan yang baru saja ia ciptakan. Dia cuma butuh dikeluarin anginnya. Jangan digendong terlentang dulu selama 10 menit. Biar sistem pencernaannya stabil. Budi bangkit berdiri. Kakinya masih gemetar sisa kepanikan tadi. Ia mendekat, menatap wajah damai putrinya yang kini terlihat seperti malaikat tidur di bahu Fajar. Rasa lega membanjiri dada Budi begitu hebat, hingga matanya berkaca-kaca. Bagaimana? Suara Budi tercekat. Ia harus berdeham untuk membersihkan tenggorokannya yang kering. Bagaimana kamu melakukannya? Saya sudah coba semuanya. Saya ayahnya, tapi dia nggak mau diam sama saya. Fajar menatap Budi, lalu menatap Aisyah. Tangan kirinya masih menepuk punggung bayi itu. Tap, tap, tap.
Bapak terlalu panik, jawab Fajar jujur, namun tanpa nada menghakimi. Bayi itu seperti antena, Pak. Dia menangkap sinyal detak jantung orang yang menggendongnya. Kalau jantung Bapak berdetak cepat karena stres, bayi merasa ada bahaya, jadi dia nangis makin kencang. Itu prinsip resonansi gelombang. Saya cuma menormalkan frekuensinya. Budi terdiam. Penjelasan itu terdengar sangat ilmiah untuk ukuran seorang anak jalanan. Resonansi gelombang? Frekuensi? Siapa namamu, nak? Tanya Budi. Nada suaranya kini penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Rasa hormat yang sama yang ia berikan pada mitra bisnis levelnya. Fajar, Pak. Jawab remaja itu singkat. Fajar, ulang Budi. Meresapi nama itu seolah itu adalah mantra keberuntungan. Terima kasih, Fajar. Kamu tidak tahu. Kamu baru saja menyelamatkan nyawa saya. Fajar hanya mengangguk sopan. Ia hendak menyerahkan Aisyah kembali kepada Budi, namun Budi mundur selangkah, mengangkat kedua tangannya tanda menolak. Jangan. Jangan dikasih ke saya dulu. Tolak Budi cepat, ketakutan setengah mati kalau sentuhannya akan membangunkan monster itu lagi. Ia menunjuk kursi kosong di sebelahnya, kursi 1K yang seharusnya diduduki oleh pengasuh yang batal ikut. Kursi kulit seharga 60 juta rupiah yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur. Duduklah, perintah Budi, kali ini bukan sebagai bos, tapi sebagai orang yang memohon pertolongan. Duduk di situ. Pangku dia sampai kita mendarat. Saya tidak berani pegang dia sekarang. Tolong saya, Fajar. Fajar memandang kursi mewah itu. Kulitnya yang berwarna beige tampak begitu bersih dan suci, sangat kontras dengan celana jeansnya yang kotor dan penuh debu jalanan. Ia ragu. Ia takut mengotori tahta itu. Tapi Pak, tiket saya di belakang. Saya yang punya kursi ini, potong Budi tegas. Duduk. Anggap saja ini pembayaran awal atas jasamu. Dengan canggung, Fajar melangkah mendekat. Ia duduk perlahan di kursi super empuk itu, berhati-hati agar sepatunya yang bolong tidak menyentuh bagian bawah kursi. Ia duduk di sana, di barisan terdepan pesawat, memangku bayi seorang miliarder, dikelilingi oleh kemewahan yang selama ini hanya ia lihat di layar kaca tetangga. Di seberang lorong, Nyonya Ratna membuang muka dengan kesal, menarik selimutnya hingga menutupi kepala, tak sanggup melihat pemandangan menjijikkan di mana seorang gembel duduk setara dengannya. Namun bagi Budi Santoso, pemandangan Fajar yang duduk memangku Aisyah adalah pemandangan terindah yang pernah ia lihat. Di tengah keheningan kabin yang mahal itu, Budi menyadari satu hal. Di dunia ini, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh algoritma komputer atau transfer bank, tapi bisa diselesaikan oleh ketulusan hati dan sedikit senandung matematika dari seorang anak yang tak punya apa-apa. Dan anak itu, kini duduk tepat di sebelahnya, membawa misteri yang siap mengubah hidup mereka berdua selamanya. Ketenangan yang kini menyelimuti kabin business class terasa lebih mahal daripada tiket penerbangan itu sendiri. Setelah badai tangisan Aisyah mereda, suasana berubah menjadi hening yang sakral, hanya diisi oleh dengungan halus mesin Rolls-Royce Trent 1000 yang membawa mereka menembus lapisan stratosfer. Di kursi 1K, Fajar duduk dengan postur tubuh yang kaku dan waspada, seolah-olah ia adalah seorang penyusup yang sedang menduduki singgasana raja dan takut akan dihukum pancung jika bergerak sedikit saja. Punggungnya tidak berani bersandar sepenuhnya pada jok kulit poltrona Frau yang empuk. Ia duduk di ujung kursi, menjaga jarak antara hudi kumalnya dengan kemewahan yang melingkupinya. Di pangkuannya, Aisyah tertidur lelap dengan mulut sedikit terbuka. Air liur menetes membasahi lengan baju Fajar yang serat kainnya sudah terurai. Bagi Fajar, noda air liur itu bukanlah masalah. Itu adalah medali keberhasilan. Namun bagi Budi Santoso yang duduk di sebelahnya, di kursi 1A, pemandangan itu adalah sebuah lukisan kontradiksi yang menampar nalar. Seorang miliarder teknologi yang tak berdaya, diselamatkan oleh seorang remaja yang sepatu kanvasnya diikat dengan tali rafia karena talinya putus. Budi mengamati Fajar lewat sudut matanya, berpura-pura membaca majalah Forbes yang terbalik. Cahaya matahari pagi yang menembus jendela oval pesawat menyinari wajah Fajar, memperlihatkan detail-detail kemiskinan yang brutal namun jujur. Budi melihat kulit wajah remaja itu yang kering dan kusam, jejak-jejak paparan sinar matahari Jakarta yang ganas tanpa perlindungan sunscreen. Ia melihat cekungan di bawah tulang pipi Fajar, tanda malnutrisi yang tersamar. Dan yang paling menyayat hati,
Budi melihat bagaimana Fajar sesekali menelan ludah dengan susah payah saat pramugari lewat membawa troli makanan yang menebarkan aroma kruasang hangat dan kopi Blue Mountain. Perut Fajar berbunyi. Suara itu pelan, tertahan, namun di keheningan kabin kelas 1, suaranya terdengar sekeras ledakan meriam bagi telinga Budi. Fajar tersentak kaget. Wajahnya memerah padam hingga ke telinga. Ia buru-buru menekan perutnya dengan tangan yang bebas, mencoba membungkam protes biologis tubuhnya yang kelaparan. Rasa iba menghantam dada Budi seperti ombak pasang. Ia hendak memanggil pramugari untuk memesankan menu full English breakfast terlengkap, namun gerakannya terhenti saat melihat Fajar melakukan sesuatu. Dengan gerakan sangat hati-hati agar tidak membangunkan Aisyah, Fajar merogoh bagian bawah kursi tempat ia meletakkan tas ranselnya yang sudah pudar warnanya. Tas itu tampak menyedihkan. Resleting utamanya rusak dan hanya dikaitkan dengan peniti berkarat agar isinya tidak tumpah. Fajar tidak mengeluarkan makanan. Ia mengeluarkan sebuah buku tulis tebal bersampul coklat kusam yang sudut-sudutnya sudah melengkung seperti telinga anjing. Budi mengernyitkan dahi. Ia mengira anak itu akan mengeluarkan komik, atau mungkin ponsel butut untuk main game. Tapi buku itu terlihat seperti artefak kuno yang sering dibaca berulang-ulang. Fajar meletakkan buku itu di meja lipat dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap memeluk Aisyah. Ia membukanya secara acak. Mata Budi Santoso, yang selama 20 tahun terakhir terlatih membaca laporan keuangan rumit dan koding algoritma tingkat tinggi, seketika membelalak. Halaman itu tidak berisi gambar atau tulisan curhat remaja galau. Halaman itu penuh sesak. Setiap inci kertas murah-murah itu dipenuhi oleh tarian angka dan simbol Yunani yang ditulis dengan tinta pulpen hitam yang hemat. Itu bukan matematika sekolah dasar. Itu bukan aljabar SMA. Itu adalah kalkulus stokastik. Budi melihat simbol integral lipat 3, deret Taylor yang dimodifikasi, dan persamaan diferensial parsial yang dijabarkan dengan kerapian seorang arsitek. Tulisan tangan Fajar kecil-kecil, rapat, dan efisien, seolah ia takut kehabisan kertas jika menulis terlalu besar. Di pinggir halaman, terdapat catatan kaki kecil, asumsi, distribusi Poisson tidak berlaku jika variabel X dipengaruhi oleh faktor kemiskinan struktural, korelasi 0,8. Jantung Budi berdegup kencang. Ia adalah lulusan teknik informatika dari universitas ternama di Amerika. Ia tahu apa yang ia lihat. Ini adalah level pemikiran seorang jenius. Dan jenius itu sedang duduk di sebelahnya, memakai baju yang mungkin belum dicuci 3 hari, sambil menimang bayinya. Itu. Suara Budi keluar tanpa bisa ditahan, memecah konsentrasi Fajar. Itu teorema Green, kan? Modifikasi untuk ruang 3 dimensi. Fajar tersentak, nyaris menjatuhkan pulpennya. Ia menatap Budi dengan tatapan waspada, seolah ketahuan melakukan kejahatan. Ia buru-buru hendak menutup buku itu. Malu. Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud pamer. Saya cuma lagi review materi biar nggak lupa. Jawab Fajar gugup. Tangannya gemetar menutup halaman yang penuh coretan jenius itu. Jangan ditutup, cegah Budi cepat. Tangannya terulur menahan sampul buku itu. Saya tanya serius. Kamu paham apa yang kamu tulis itu? Atau kamu cuma menyalin dari buku paket? Fajar menunduk, menatap sepatu bututnya. Saya nggak punya buku paket, Pak. Mahal. Saya belajar dari buku bekas di Lapak Senen. Kadang pinjam di perpustakaan daerah kalau lagi boleh masuk. Ini cuma coretan iseng saya tentang optimalisasi rute angkot di Jakarta supaya hemat bensin. Optimalisasi rute angkot? Menggunakan kalkulus tingkat lanjut? Budi merasa rahangnya akan jatuh ke lantai. Anak ini memecahkan masalah logistik transportasi massal di buku tulis seharga Rp3.000, sementara konsultan Budi dibayar miliaran untuk melakukan hal yang sama di komputer super canggih. Kamu mau kemana sebenarnya, Fajar? Tanya Budi, nadanya kini berubah. Tidak ada lagi rasa kasihan, yang ada adalah rasa hormat dan rasa ingin tahu yang membakar. Anak seusia kamu, sendirian di pesawat ke Singapura, bawa buku matematika level profesor, tapi... Budi melirik sepatu Fajar. Tapi sepatu kamu bolong. Fajar terdiam lama. Ia mengusap kepala Aisyah yang hangat. Mungkin karena ia merasa berutang budi pada kursi empuk ini,
Atau mungkin karena ia lelah menyimpan beban sendirian, Fajar akhirnya bicara. Saya mau ikut Olimpiade, Pak, bisik Fajar. International Mathematics Challenge di Marina Bay Sands. Saya lolos seleksi nasional bulan lalu. Juara 1 dapat beasiswa penuh kuliah di mana saja. Olimpiade. Budi terperangah. Siapa yang biayai kamu? Sekolah? Pemerintah? Fajar tersenyum kecut. Senyum yang mengandung kepahitan hidup yang terlalu dewasa untuk usianya. Sekolah saya atapnya bocor, Pak. Kepala sekolah cuma bisa kasih doa. Tiket pesawat ini, hasil patungan warga 1 RT. Bu RT jual cincin, Pak Ujang tukang bubur kasih tabungan hajinya. Mereka bilang saya harapan kampung. Saya nggak boleh gagal. Budi merasakan sesak di dadanya. Kali ini bukan karena panik, tapi karena haru yang menusuk. Ia membayangkan warga kampung kumuh mengumpulkan uang receh demi menerbangkan satu harapan kecil ini ke negeri orang. Beban di pundak anak ini pasti lebih berat daripada beban pesawat yang sedang terbang ini. Lalu kamu tinggal di mana di sana? Makan apa? Selidik Budi, naluri protektifnya bangkit. Fajar ragu sejenak, lalu perlahan membuka resleting kecil di bagian depan tasnya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik bening. Di dalamnya, terdapat 5 lembar roti tawar yang sudah gepeng tertekan-tekan, dan 1 botol air mineral ukuran 1,5 liter yang isinya tinggal setengah. Saya bawa bekal, Pak, jawab Fajar polos, tanpa bermaksud mendramatisir. Roti ini cukup buat 3 hari kalau makannya diirit. Tidur, panitia bilang ada asrama, tapi kalau nggak dapat, saya bisa tidur di masjid atau bandara. Yang penting saya bisa ikut tes. Budi menatap roti tawar yang menyedihkan itu. Roti tanpa selai, tanpa mentega. Roti tawar kosong yang akan menjadi bahan bakar otak jenius ini untuk bertarung melawan anak-anak orang kaya dari seluruh dunia yang gizinya terjamin. Kontras itu begitu brutal. Di meja Budi tersaji menu escargot dan steak wagyu yang belum disentuh. Sementara di sebelah, pahlawan kecil ini bersiap berperang dengan amunisi roti gepeng. Air mata Budi menetes tanpa permisi. Ia merasa kerdil. Ia merasa malu. Ia memiliki triliunan rupiah. Tapi ia hampir menyerah hanya karena bayi menangis. Sementara Fajar, anak ini bertarung melawan kemiskinan, kelaparan, dan ketidakpastian dengan kepala tegak dan buku matematika di tangan. Simpan rotimu, Fajar. Suara Budi serak, menahan isak. Ia menekan tombol panggil pramugari dengan agresif. Simpan itu. Selama kamu duduk di sebelah saya, kamu tidak akan makan roti tawar. Pramugari datang dengan sigap. Budi menatap pramugari itu dengan mata berkaca-kaca namun penuh perintah. Mbak, bawakan menu terbaik hari ini. Semuanya. Appetizer, main course, dessert. Buat 2 porsi. Dan tolong, bawakan susu hangat dan coklat panas terbaik yang kalian punya. Adik saya ini. Budi menepuk bahu Fajar. Adik saya ini mau memenangkan medali emas buat Indonesia. Dia butuh energi. Fajar menatap Budi dengan mata terbelalak. Kaget disebut, adik. Pak, saya nggak punya uang buat bayar. Siapa yang suruh bayar? Budi tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia berikan hari ini. Ia mengambil buku tulis lecek milik Fajar, memegangnya seolah itu adalah kitab suci. Ilmu di buku ini, harganya jauh lebih mahal daripada makanan di pesawat ini, Fajar. Anggap saja saya sedang berinvestasi pada calon orang besar. Di ketinggian 30.000 kaki, di atas awan yang putih bersih, sebuah aliansi tak terduga telah terjalin. Roti tawar itu masuk kembali ke dalam tas, digantikan oleh hidangan mewah yang diantar dengan piring porselen. Namun bagi Budi, yang paling mewah hari itu bukanlah makanannya, melainkan kesempatan untuk duduk di sebelah seorang jenius yang hatinya sebening kristal. Takdir baru saja mempertemukan sang pemilik modal dengan sang pemilik masa depan. Roda pendaratan pesawat Singapore Airlines mencium landasan pacu Changi Airport dengan kehalusan yang nyaris tak terasa, seolah burung besi raksasa itu mendarat di atas hamparan sutra, bukan aspal beton. Namun, bagi Fajar, getaran halus itu menandakan akhir dari sebuah mimpi indah dan awal dari realitas yang menakutkan. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dengan bunyi denting yang renyah,
menjadi sinyal bagi ratusan penumpang untuk kembali ke mode individualis mereka. Di kursi 1K, Fajar menatap keluar jendela oval, menyaksikan kemegahan bandara terbaik di dunia yang menyapanya dengan arsitektur futuristik dan taman-taman tropis yang terawat sempurna. Singapura, kota singa. Tanah harapan yang selama ini hanya ia lihat di kalender dinding warung tegal langganannya. Kecemasan mulai merambat naik dari perut Fajar, mencekik kerongkongannya. Pesawat telah berhenti. Itu artinya, tugas, tidak resminya sebagai penenang bayi miliarder telah usai. Kursi empuk ini, makanan lezat tadi, dan kehangatan selimut wol yang membungkusnya hanyalah pinjaman sesaat. Sebentar lagi, ia harus kembali menjadi Cinderella versi lelaki yang sepatu kacanya hanyalah sepatu kanvas bolong. Ia harus kembali ke rencana awalnya, mencari masjid terdekat untuk tidur atau menggelar koran di pojok terminal kedatangan demi menghemat biaya penginapan yang tak terjangkau. Budi Santoso bangkit dari kursinya, merapikan jasnya yang kusut. Ia menatap Fajar yang masih mematung sambil mendekap Aisyah yang tertidur pulas. Ada keraguan di mata remaja itu, sebuah ketakutan yang disembunyikan di balik wajah stoik. Budi, yang pernah berada di posisi Fajar puluhan tahun lalu, berdiri di ambang pintu kesuksesan dengan saku kosong, bisa mencium aroma keputusasaan itu dengan jelas. "Ayo, Fajar," ajak Budi pelan. Tangannya mengambil tas ransel butut milik Fajar dari lantai. "Kita tidak mungkin tinggal di pesawat selamanya." Mereka melangkah keluar, menjadi penumpang pertama yang meninggalkan pesawat. Di Garbarata, Nyonya Ratna melenggang melewati mereka dengan dagu terangkat tinggi, sengaja menabrakkan bahunya ke lengan Fajar tanpa kata maaf, lalu mendengus jijik sebelum menghilang di telan keramaian terminal. Fajar hanya menunduk, mengeratkan pelukannya pada Aisyah, seolah bayi itu adalah tameng terakhirnya dari kejamnya dunia orang kaya. Namun, kejutan sesungguhnya menanti di pintu keluar terminal kedatangan. Fajar bersiap untuk berpamitan. Ia sudah menyusun kalimat sopan di kepalanya, berencana menyerahkan Aisyah kembali kepada Budi dan menghilang ke stasiun MRT. Tapi Budi tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Pria itu memberi isyarat pada seorang sopir berseragam rapi yang memegang papan nama digital bertuliskan, Mr. Budi Santoso. Sopir itu dengan sigap mengambil alih koper-koper Budi dan tas ransel Fajar. "Pak, saya." Fajar tergagap. Langkahnya terhenti di tengah lobi bandara yang dingin dan beraroma anggrek mahal. "Saya harus ke arah sana. Cari bus." "Bus?" Budi tertawa kecil. Tawa yang tidak meremehkan, tapi tawa seorang kakak yang melindungi adiknya. "Dengan membawa Aisyah yang sedang tidur senyaman itu? Kalau kamu berhenti gendong dia sekarang, dia bangun, dan saya tidak punya backup plan. Kamu sandera saya sekarang, Fajar." Tanpa bisa menolak, Fajar digiring menuju lobi drop-off VIP. Sebuah mobil Toyota Alphard hitam mengkilap, jenis limousin van yang ukurannya sebesar kamar kos Fajar, sudah menunggu dengan pintu geser otomatis yang terbuka lebar, menyambut mereka seperti mulut gua yang nyaman dan mewah. Fajar masuk dengan canggung. Takut sol sepatunya yang kotor menodai karpet bludru tebal di lantai mobil. Udara di dalam mobil itu sejuk, beraroma kulit premium dan peppermint. Ia duduk di kursi kapten yang bisa memijat punggung, masih dengan Aisyah di pelukannya. Budi duduk di sebelahnya, menghela napas panjang seolah beban dunia baru saja diangkat dari pundaknya. Mobil meluncur mulus membelah jalanan Singapura yang bersih dan teratur. Pohon-pohon raintree raksasa yang menaungi jalan tol seolah melambai menyambut mereka. Di dalam keheningan kabin yang kedap suara itu, Budi memutar tubuhnya menghadap Fajar. Tatapannya serius, tajam, namun hangat. Tatapan seorang pebisnis yang hendak melakukan negosiasi terpenting dalam hidupnya. "Fajar," panggil Budi. "Iya, Pak." Fajar menegakkan punggungnya. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ia melakukan kesalahan? "Jujur sama saya." Budi menatap lurus ke mata remaja itu. "Kamu mau tidur di mana malam ini? Jangan bilang di asrama panitia, karena saya tahu pendaftaran asrama sudah tutup 2 hari lalu. Dan jangan bilang di hotel, karena saya lihat dompetmu tipis." Fajar menelan ludah. Ia tertangkap basah. Otak jenius matematikanya bisa memecahkan kalkulus, tapi tidak bisa menyusun kebohongan yang meyakinkan di depan pria secerdas Budi. Di bandara, Pak. Atau di masjid dekat venue lomba, jawab Fajar jujur,
Suaranya mengecil. Saya sudah hitung, Pak. Kalau tidur di masjid, saya bisa hemat $100. Uangnya bisa buat beli oleh-oleh coklat buat adik-adik saya. Jawaban itu menghantam ulu hati Budi. Coklat. Anak ini rela tidur di lantai dingin masjid demi membelikan coklat untuk adik-adiknya. Budi teringat masa kecilnya sendiri, saat ia harus berbagi satu butir telur untuk makan bertiga dengan saudaranya. Rasa senasib itu membakar tekad Budi. Ia tidak akan membiarkan aset bangsa ini tidur meringkuk di lantai ubin. Dengar tawaran saya baik-baik, ucap Budi. Suaranya berubah menjadi nada bisnis yang profesional, menghilangkan kesan belas kasihan agar tidak menyinggung harga diri Fajar. Saya di sini selama 3 hari untuk konferensi teknologi. Jadwal saya padat. Istri saya sakit. Pengasuh saya batal ikut. Saya butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga Aisyah saat saya sedang presentasi atau meeting. Budi menunjuk Aisyah yang masih tertidur damai di dada Fajar. Anak saya memilih kamu. Dia nyaman sama kamu. Frekuensi jantungmu adalah satu-satunya yang bisa dia terima. Jadi, saya ingin merekrut kamu secara profesional. Fajar terbelalak. Merekrut saya, Pak? Tapi saya harus ikut lomba. Saya tahu, potong Budi cepat. Jadwal lomba kamu pagi sampai siang, kan? Saya sudah cek rundownnya. Kamu jaga Aisyah sore sampai malam, dan di sela-sela waktu luangmu. Kamu tetap bisa ikut lomba. Kamu tetap bisa belajar. Bahkan, kamu bisa belajar di kamar hotel saya yang tenang, bukan di masjid yang ramai. Budi menarik napas, lalu menyebutkan angka yang akan mengubah hidup Fajar selamanya. Saya akan bayar kamu 7,5 juta rupiah per hari. Total 3 hari, 22.500.000 rupiah. Plus akomodasi makan dan tidur di Marina Bay Sands satu kamar dengan saya. Waktu seolah berhenti bagi Fajar. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya yang biasa memproses angka dengan kecepatan kilat, mendadak hang. 7,5 juta? Sehari? Matematika di kepala Fajar mulai bekerja liar. Ibunya, seorang buruh cuci, dibayar Rp50.000 per hari. Untuk mendapatkan 7,5 juta, ibunya harus mencuci baju selama 150 hari tanpa libur. Itu sama dengan 5 bulan keringat, sakit punggung, dan tangan yang melepuh terkena detergen. Dan Budi menawarkan jumlah itu hanya untuk 1 hari? Pak! Suara Fajar bergetar hebat. Matanya mulai berkaca-kaca. Bapak bercanda? Itu kebanyakan. Saya cuma gendong bayi, Pak. Bukan ngerjain proyek roket. Kamu salah, bantah Budi tegas. Matanya menyala dengan keyakinan. Bagi saya, ketenangan pikiran adalah aset paling mahal. Kalau Aisyah menangis, saya tidak bisa fokus rapat. Kalau saya tidak fokus, saya bisa kehilangan kontrak miliaran. Jadi, 7 juta itu murah, Fajar. Sangat murah untuk harga sebuah ketenangan dan keselamatan putri saya. Budi menyodorkan tangannya. Ini bukan sedekah. Ini kontrak profesional. Saya membeli keahlianmu. Baby whispering dan kesabaranmu itu adalah skill langka. Bagaimana? Deal. Fajar menatap tangan Budi yang terulur. Ia melihat masa depan di sana. Uang 22 juta itu bukan hanya uang jajan. Itu bisa melunasi utang kontrakan ibunya selama 2 tahun. Itu bisa membeli sepatu baru untuk kelima adiknya. Itu bisa membeli vitamin mahal untuk ibunya yang sering sakit pinggang. Itu adalah tiket keluar dari penderitaan keluarganya, setidaknya untuk sementara waktu. Air mata menetes di pipi Fajar, jatuh ke hoodie kumalnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecilnya di pesawat tadi, sebuah tindakan refleks karena tidak tega melihat bayi menangis, akan dibalas dengan tsunami rezeki seperti ini. Rumus Tuhan memang tidak pernah linier, kadang eksponensial tak terduga. Dengan tangan gemetar, Fajar menyambut uluran tangan Budi. Genggamannya kuat, penuh rasa terima kasih yang tak terucapkan. Saya terima, Pak, bisik Fajar, suaranya serak menahan haru. Saya akan jaga Aisyah seperti adik saya sendiri. Saya janji, Pak, saya nggak akan mengecewakan Bapak.
Saya tahu kamu tidak akan mengecewakan. Budi tersenyum lebar, menepuk bahu Fajar dengan bangga. Selamat bergabung di tim, partner. Mobil mewah itu berbelok, dan di hadapan mereka, menjulanglah 3 menara ikonik Marina Bay Sands yang megah, berdiri menantang langit seperti gerbang menuju masa depan. Bagi Fajar, gedung itu bukan lagi sekadar gambar di kartu pos. Itu adalah arena pertarungannya. Dan kali ini, ia masuk ke arena itu bukan sebagai gembel yang kelaparan, melainkan sebagai seorang pemuda yang dihargai, dipercaya, dan didukung penuh oleh seorang miliarder. Di pangkuannya, Aisyah menggeliat pelan dan tersenyum dalam tidurnya, seolah tahu bahwa kakaknya yang baru saja mendapatkan durian runtuh. Kontrak telah disepakati di atas roda emas, dan takdir Fajar baru saja bergeser 180 derajat menuju titik terang. Malam di Singapura tidak turun perlahan seperti di Jakarta. Malam di sini meledak dalam simfoni cahaya artifisial yang memukau. Dari balik dinding kaca floor to ceiling di kamar suite lantai 57 Marina Bay Sands, hamparan Gardens by Bay tampak seperti hutan alien yang berpendar neon ungu dan biru, sementara kapal-kapal tanker di Selat Malaka berkedip laksana kunang-kunang raksasa yang mengapung di lautan tinta hitam. Namun, bagi Fajar, pemandangan miliaran dolar itu hanyalah latar belakang bisu yang kalah menarik dibandingkan dengan tumpukan kertas hotel berkop emas yang kini berserakan di atas karpet bludru tebal. Jam dinding digital menunjukkan pukul 10 malam. Aisyah, sang putri tidur, telah terlelap damai di tengah benteng, bantal bulu angsa yang dibangun Fajar dengan presisi arsitektural di atas tempat tidur king size. Napas bayi itu teratur, perutnya naik turun dalam irama yang menenangkan, bukti keberhasilan Fajar menjalankan tugasnya sebagai baby whispering, seharga 7 juta rupiah. Fajar sendiri duduk bersila di lantai. Tubuhnya membungkuk membentuk tanda tanya di atas meja kopi rendah. Tangan kanannya mencengkeram pulpen hotel yang tintanya mulai macet. Sementara tangan kirinya menjambak rambutnya sendiri yang berantakan. Ia sedang bertarung. Bukan melawan kemiskinan atau kelaparan kali ini, melainkan melawan musuh yang jauh lebih abstrak dan kejam, topologi aljabar. Soal latihan terakhir untuk kompetisi besok tergeletak di hadapannya seperti monster berkepala 3. Sebuah persamaan tentang optimasi jaringan saraf yang seolah mengejek logika Fajar. Ia sudah menghabiskan 3 lembar kertas, mencoret, menghapus, dan menulis ulang, namun jalan buntu selalu menyambutnya di ujung rumus. Keringat dingin membasahi punggung hoodie kumalnya, kontras dengan suhu ruangan yang dijaga konstan di angka 18 derajat Celcius. Fajar merasa otaknya mendidih. Rasa minder itu kembali merayap. Mungkinkah ia memang tidak pantas berada di sini? Mungkinkah ia hanya anak kampung yang beruntung, bukan jenius yang sesungguhnya? Suara bip elektronik dari pintu memecah konsentrasi Fajar. Pintu berat itu terbuka. Budi Santoso melangkah masuk, menyeret langkah kakinya yang berat. Pria itu tampak seperti prajurit yang baru pulang dari medan perang yang melelahkan. Dasinya sudah dilepas dan disampirkan di bahu, kemeja putihnya digulung hingga siku, dan wajahnya menyiratkan kelelahan mental akibat berjam-jam berdebat dengan investor asing yang keras kepala. Namun, begitu mata Budi menangkap pemandangan di dalam kamar, Aisyah yang tidur nyenyak dan Fajar yang belajar tekun di lantai, garis-garis keras di wajahnya seketika melembut. Budi tidak langsung menyapa. Ia berdiri diam di ambang pintu, meresapi momen itu. Ada kehangatan aneh yang menjalar di dadanya. Sebuah perasaan, pulang, yang sudah lama hilang sejak istrinya sakit. Di sini, di kamar hotel super mewah ini, ada kehidupan yang nyata. Ada perjuangan yang jujur. Budi berjalan perlahan mendekati Fajar. Langkahnya diredam oleh karpet tebal. Ia melihat kertas-kertas penuh angka yang berserakan. Ia melihat frustrasi di wajah remaja itu. Tanpa kata, Budi meletakkan tas kerjanya, lalu ikut duduk bersila di lantai, tepat di sebelah Fajar. Tindakan sederhana seorang miliarder yang merendahkan posisinya demi menyetarakan diri dengan seorang anak miskin. Fajar terlonjak kaget, nyaris menumpahkan gelas air mineralnya. Pak Budi, maaf, Pak saya berantakan. Fajar buru-buru mencoba merapikan kertas-kertas itu dengan panik. Biarkan saja, tahan Budi. Tangannya menunjuk kertas yang paling penuh coretan. Matanya menyipit, membaca deretan angka itu dengan ketajaman seorang insinyur lulusan MIT yang sempat tertidur pulas di balik jiwanya sebagai CEO. Teori graf untuk distribusi logistik ya? Kamu terjebak di variabel simpul node X.
Fajar mengangguk malu. Iya, Pak. Saya coba pakai metode Dijkstra, tapi hasilnya selalu irasional. Seolah-olah ada variabel hantu yang belum saya masukkan. Budi tersenyum tipis. Ia mengambil pulpen dari tangan Fajar. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal chandelier, Budi Santoso bukan lagi seorang bos besar. Ia adalah seorang senior, seorang mentor yang melihat dirinya sendiri dalam diri Fajar. Masalahmu bukan di angkanya, Fajar. Masalahmu ada di filosofinya, ucap Budi, suaranya rendah namun penuh wibawa intelektual. Ia menggambar sebuah lingkaran besar yang melingkupi seluruh grafik rumit buatan Fajar. Kamu terlalu fokus pada efisiensi jarak. Matematika itu bukan cuma soal mencari jalan terpendek. Kadang, jalan terpendek itu macet, banjir, atau rusak. Di dunia nyata, dan di matematika tingkat tinggi, kamu harus memasukkan variabel case. Budi menarik garis melengkung yang memotong jalur lurus itu. Jangan lawan arusnya. Jadikan hambatan itu sebagai pendorong. Coba masukkan koefisien friksi negatif di sini. Anggap kemacetan itu sebagai energi potensial yang tertahan. Mata Fajar membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Koefisien friksi negatif. Itu konsep yang gila, radikal, tapi masuk akal. Seolah-olah Budi baru saja menyalakan lampu sorot di ruangan gelap dalam otak Fajar. Ya Allah! Bisik Fajar, tangannya gemetar mengambil alih pulpen itu dan mulai menulis dengan kecepatan kilat. Rumus yang tadinya buntu kini mengalir lancar seperti sungai yang bobol bendungannya. Ini berhasil. Hasilnya bilangan bulat sempurna. Bapak jenius. Bukan jenius. Budi tertawa renyah, tawa yang lepas dan bahagia. Cuma lebih banyak makan asam garam kehidupan. Kadang solusi masalah itu bukan di buku teks, tapi di jalanan. Kamu anak Jakarta, kamu harusnya lebih paham soal case daripada profesor di Eropa sana. Mereka tertawa bersama. Tawa dua generasi yang disatukan oleh bahasa universal angka. Untuk sesaat, batas antara majikan dan bawahan lenyap. Mereka hanyalah dua orang sahabat yang menikmati keindahan logika. Sesaat kemudian, pelayan hotel mengetuk pintu, mengantarkan troli makan malam. Aroma wagyu steak dan sup jamur truffle memenuhi ruangan. Budi memaksa Fajar makan di meja bundar dekat jendela, menghadap pemandangan kota. Fajar memegang pisau dan garpu perak dengan canggung, tapi Budi dengan sabar mengajarkan cara memotong daging tanpa menghakiminya. Saat Fajar sedang mengunyah potongan daging terlezat yang pernah menyentuh lidahnya, Budi bangkit menuju lemari pakaian. Ia mengeluarkan sebuah paper bag hitam besar dengan logo butik ternama Italia. Ia meletakkannya di kursi sebelah Fajar. Fajar berhenti mengunyah. Ia menatap tas itu dengan bingung. Besok kamu perang, Fajar, kata Budi serius, namun matanya hangat. Tentara tidak pergi ke medan perang pakai kaos oblong. Ksatria butuh zirah besinya. Bapak belikan saya baju lagi? Tanya Fajar. Suaranya tercekat. Buka, perintah Budi. Fajar membuka tas itu dengan tangan yang masih memegang serbet. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah setelan jas slim fit berwarna biru navy gelap, kemeja putih bersih yang kaku saking barunya, dan sebuah dasi sutra merah marun. Tidak hanya itu, di bagian bawah, ada sepasang sepatu pantofel kulit mengkilap yang baunya masih seperti toko baru. Saya tadi sempat mampir ke butik di lobi bawah saat istirahat rapat. Jelas Budi santai, seolah ia baru saja membeli permen. Saya kira ukurannya pas. Kamu kurus, mirip saya waktu muda dulu. Fajar menyentuh kain jas itu. Halus, dingin, mewah. Ia menatap sepatu bututnya di bawah meja, lalu menatap sepatu kulit baru itu. Kontras itu begitu menyakitkan sekaligus mengharukan. Ia tidak pernah bermimpi akan memakai barang semewah ini. Baginya, baju baru hanya ada saat lebaran, itu pun beli di pasar kaget. Fajar berdiri, mendorong kursinya ke belakang. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang. Isak tangis yang selama ini ia tahan, tangis haru, tangis syukur, tangis rasa tidak percaya, akhirnya pecah. Pak! Ucap Fajar di sela isakannya. Air matanya jatuh ke karpet mahal itu. Kenapa Bapak baik banget sama saya?
Saya cuma orang asing. Saya nggak punya apa-apa buat bales Bapak. Budi berjalan mendekat. Ia tidak merasa jijik melihat air mata remaja itu. Ia justru merasa bangga. Ia meletakkan kedua tangannya yang kokoh di bahu Fajar, meremasnya kuat, menyalurkan kekuatan seorang ayah. Dengar saya, Nak. Suara Budi berat dan emosional, menatap tajam ke dalam mata Fajar yang basah. Dunia ini seringkali buta. Mereka melihat sepatumu yang bolong, bukan otakmu yang brilian. Mereka melihat bajumu yang kumuh, bukan hatimu yang emas. Tugas saya bukan membuat kamu pintar, karena kamu sudah pintar. Tugas saya adalah memastikan dunia melihatmu. Jas ini, sepatu ini bukan sekadar gaya. Ini adalah cara saya bilang ke dunia, hei, lihat anak ini, dia layak dihormati. Budi mengambil dasi merah itu, lalu mengalungkannya ke leher Fajar, mulai menyimpulkannya dengan gerakan kebapakan yang terampil. Besok, saat kamu naik panggung itu, lanjut Budi sambil merapikan kerah kemeja imajiner Fajar, jangan menunduk. Jangan merasa kecil di hadapan peserta dari negara maju. Kamu punya sesuatu yang tidak mereka punya. Daya juang. Kamu sudah bertahan hidup di kerasnya Jakarta. Soal matematika itu kecil buat kamu. Anggap saja kamu lagi ngitung kembalian belanjaan ibu di warung. Mengerti? Fajar mengangkat wajahnya. Di cermin besar yang menempel di dinding, ia melihat bayangan dirinya dan Budi. Ia tidak lagi melihat seorang gembel yang minder. Ia melihat seorang pemuda yang berdiri tegak, didampingi oleh seorang raksasa yang melindunginya. Mengerti, Pak, jawab Fajar tegas, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Api semangat mulai menyala di matanya, membakar habis keraguan yang tadi sempat singgah. Saya akan bawa pulang medali itu. Bukan buat saya, tapi buat Bapak, buat Ibu di kampung, buat Aisyah. Bagus. Budi menepuk pipi Fajar pelan, tersenyum bangga. Sekarang habiskan Stea MU. Otak jenius butuh protein, bukan air mata. Malam itu, di lantai 57 yang mencakar langit, sebuah transformasi telah sempurna. Ulat kepompong itu telah diberikan sayap emas oleh tangan seorang miliarder, dan besok pagi, ia siap terbang menantang matahari. Fajar bukan lagi sekadar pengasuh bayi, ia adalah anak didik, ia adalah harapan, dan bagi Budi Santoso, ia adalah keluarga. Aula utama Sense Expo O Convention Center pagi itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah koloseum intelektual yang dingin dan mengintimidasi. Langit-langit ruangan yang menjulang setinggi 10 meter dihiasi ribuan lampu LED putih yang menyilaukan, menciptakan atmosfer steril tanpa bayangan, seolah-olah ruangan itu adalah laboratorium raksasa di mana setiap kesalahan sekecil atom pun akan terlihat jelas. Udara di dalamnya dipompa secara artifisial hingga mencapai suhu beku yang menusuk tulang, sebuah taktik psikologis klasik untuk menguji ketahanan mental para peserta. Di tengah hamparan karpet biru yang luas itu, berjejer 100 meja tunggal yang terisolasi satu sama lain, membentuk formasi militer yang kaku dan menakutkan. Fajar melangkah masuk ke dalam arena itu dengan jantung yang berdegup liar, memukul-mukul rusuknya seperti burung yang terperangkap dalam sangkar besi. Ia mengenakan zirah perang, pemberian Budi Santoso, setelan jas navy blue yang pas di badan, kemeja putih yang licin, dan sepatu kulit yang berkilau memantulkan cahaya lampu. Secara visual, ia tampak sempurna. Ia tampak seperti salah satu dari mereka, anak-anak jenius dari keluarga elit dunia. Namun, di dalam dadanya, Fajar masih merasa seperti anak kecil yang memakai kostum superhero kedodoran. Rasa rendah dirinya berteriak-teriak, mengingatkan bahwa di balik kain mahal ini, kulitnya masih berbau matahari Jakarta dan perutnya masih terbiasa dengan nasi bungkus warteg. Di sekelilingnya, para pesaing tampak seperti cyborg akademik yang dirancang untuk membunuh. Ada delegasi dari Cina yang jari-jarinya menari lincah di atas kalkulator grafik seharga motor bebek. Ada tim dari Amerika Serikat yang sibuk berdiskusi dengan tablet canggih di tangan. Ada peserta dari Jerman yang tatapannya sedingin es, memancarkan kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak pernah mengenal kata lapar. Mereka membawa peralatan tulis lengkap dalam kotak pensil berbahan metal, sementara Fajar hanya menggenggam 2 buah pulpen standar dan kartu peserta yang dikalungkan di lehernya. Peserta dimohon menempati meja masing-masing. Kompetisi dimulai dalam 5 menit. Suara announcer bergema melalui pengeras suara, nadanya datar dan tanpa emosi,
seperti suara Tuhan mesin yang mengatur takdir. Fajar duduk di meja nomor 42. Ia meletakkan pulpennya. Tangannya gemetar hebat. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba memanggil kembali ketenangan yang ia rasakan saat meninabobokan Aisyah. Ia mencoba mengingat kata-kata Budi semalam. Dunia melihat jasmu, tapi Tuhan melihat usahamu. Jangan menunduk. Napas Fajar perlahan melambat. Ia menarik udara dingin itu dalam-dalam, membiarkannya membekukan rasa takut di paru-parunya. Ketika ia membuka mata, tatapannya telah berubah. Ia bukan lagi Fajar si anak miskin. Ia adalah Fajar sang pejuang angka. Teng! Layar digital raksasa di depan ruangan menyala, menampilkan hitungan mundur 3 jam. Lembar soal dibagikan. Suara kertas di balik serentak terdengar seperti kepakan sayap ribuan burung gagak. 1 jam pertama berlalu dalam kabut konsentrasi yang pekat. Fajar melahap soal-soal aljabar dan geometri itu dengan nafsu makan seorang yang kelaparan. Otaknya bekerja dalam mode overdrive. Teori graf yang diajarkan Budi semalam muncul di kepalanya seperti hologram yang bersinar terang, membantunya memecahkan soal logistik yang membuat peserta lain menggaruk kepala. Fajar merasa sedang menari di atas kertas. Tinta pulpennya mengalir lancar, membentuk simbol-simbol indah yang merangkai logika semesta. Namun, bencana itu datang di halaman terakhir. Soal nomor 10. The Final Boss. Soal itu tidak panjang, hanya 1 paragraf deskriptif, namun bobot kesulitannya setara dengan memindahkan gunung dengan sendok teh. Sebuah negara kepulauan dilanda wabah penyakit menular. Anda memiliki vaksin terbatas yang hanya cukup untuk 40% populasi. Infrastruktur transportasi hancur 60%. Buatlah model matematika untuk distribusi vaksin guna meminimalisir angka kematian total dengan memperhitungkan variabel panik sosial dan korupsi lokal. Fajar terdiam. Pulpennya melayang di udara. Di sekelilingnya, suara ketukan kalkulator semakin cepat dan bising. Peserta lain mulai menerapkan algoritma standar, Grady algoritma untuk keuntungan maksimal, atau Dijkstra untuk rute terpendek. Mereka menghitung manusia sebagai angka. Mereka menghitung nyawa sebagai statistik. Mereka mencari efisiensi total. Fajar mencoba mengikuti logika itu. Ia menulis rumus efisiensi. Tapi, hasilnya buntu. Ada variabel yang tidak masuk akal. Jika ia menggunakan logika efisiensi murni, maka vaksin hanya akan dikirim ke kota besar yang infrastrukturnya masih bagus, sementara desa-desa terpencil dibiarkan mati karena ongkos kirimnya mahal secara matematis. Secara teori matematika murni, itu jawaban benar. Efisiensi tertinggi. Tapi hati nurani Fajar berontak. Matematika tidak boleh sekejam ini, batin Fajar, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Kalau aku pakai rumus ini, orang-orang seperti ibuku, seperti adik-adikku di kampung, akan mati karena dianggap tidak efisien untuk diselamatkan. Fajar macet. Otaknya blank. Waktu tinggal 30 menit. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Peserta dari Cina sudah tersenyum puas. Mungkin sudah menemukan solusi optimal berbasis profit. Peserta dari Jerman tampak tenang. Kalkulasinya dingin dan presisi. Fajar merasa sesak napas. Ia merasa bodoh. Jas mahalnya mendadak terasa sempit mencekik leher. Dalam kepanikan itu, Fajar memejamkan matanya rapat-rapat. Ia mencoba lari dari ruangan dingin itu. Dan seketika, memorinya membawanya pulang. Bukan ke hotel mewah Budi Santoso, tapi ke rumah petaknya yang sempit dan panas di Jakarta Selatan. Fajar melihat ibunya. Emak, wanita kurus dengan tangan kasar itu sedang duduk di lantai, menghadapi 1 bungkus nasi padang, sumbangan dari tetangga, untuk dimakan berenam. Nasi itu sedikit, sangat sedikit. Secara logika matematika, nasi itu tidak cukup. Jika emak menggunakan logika efisiensi, dia harusnya memberikan nasi itu hanya kepada anak yang paling besar dan kuat, supaya anak itu bisa bekerja besok. Anak yang kecil dan lemah dibiarkan lapar karena investasi bodoh. Tapi apa yang dilakukan emak? Emak tidak membagi rata. Emak memberikan porsi lebih banyak sedikit kepada adiknya yang sedang sakit, lalu mengambil porsi paling sedikit, hanya sisa kuah, untuk dirinya sendiri. Emak memasukkan variabel kasih sayang dan keadilan survival
ke dalam pembagian nasi itu. Emak menciptakan keseimbangan bukan berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup bersama. Mata Fajar terbuka lebar. Sebuah kilatan petir menyambar di dalam benaknya. Itu dia. Matematika bukan hanya soal angka. Matematika adalah bahasa untuk menjelaskan realitas. Dan realitas kemiskinan memiliki logikanya sendiri. Logika survival. Fajar menyambar pulpennya. Ia tidak menggunakan algoritma standar yang diajarkan di buku teks mahal. Ia menciptakan rumusnya sendiri detik itu juga. Ia menamai variabelnya, D-empati koefisien empati. Tangan Fajar bergerak kesetanan di atas kertas buram. Ia merombak total model distribusi standar. Alih-alih mengirim vaksin ke pusat kota yang padat, efisiensi tinggi, ia menyebarkan titik distribusi ke simpul-simpul komunitas kecil, warung, masjid, balai desa, yang memiliki trust, kepercayaan, tinggi untuk menekan variabel panik sosial. Ia memasukkan rumus random check untuk mematikan variabel korupsi. Dan yang paling radikal, ia memprioritaskan wilayah dengan infrastruktur terburuk terlebih dahulu, dengan asumsi bahwa wilayah kota memiliki resource mandiri untuk bertahan lebih lama. Itu adalah solusi yang berantakan secara grafis, tidak linier, penuh dengan kurva aneh yang menyerupai jaring laba-laba. Itu adalah matematika jalanan. Matematika yang lahir dari perut yang lapar dan antrean pembagian sembako. Peserta lain sibuk dengan garis lurus yang rapi. Fajar menggambar kekacauan yang terorganisir. 5 menit lagi, teriak announcer. Jantung Fajar berpacu seirama dengan goresan tintanya. Ia tidak lagi peduli apakah jawabannya benar menurut standar akademis. Ia hanya peduli bahwa jawabannya adil. Ia menuangkan seluruh jiwa raga, seluruh pengalaman hidupnya menjadi anak miskin, ke dalam bahasa simbolik. Ketika ia menulis titik terakhir di akhir persamaannya, Fajar merasakan sensasi pelepasan yang luar biasa. Ia tidak hanya menyelesaikan soal. Ia baru saja membuktikan bahwa cara ibunya berpikir, cara orang miskin bertahan hidup, memiliki validitas ilmiah yang setara dengan teori profesor manapun. Tet! Bel panjang berbunyi nyaring, mengakhiri perang sunyi itu. Waktu habis. Letakkan alat tulis. Angkat tangan ke atas. Fajar menjatuhkan pulpennya. Napasnya terengah-engah seolah ia baru saja berlari maraton. Tangannya gemetar hebat saat diangkat ke udara. Ia menoleh ke sekeliling. Peserta lain tampak percaya diri, saling melempar senyum sombong. Fajar menatap lembar jawabannya yang penuh coretan liar. Ia tidak tahu apakah ia akan menang atau kalah. Tapi saat ia melihat tulisan tangannya sendiri, ia tersenyum. Itu adalah senyum yang sama yang ia berikan pada Aisyah saat bayi itu berhenti menangis. Senyum kepuasan karena telah jujur pada dirinya sendiri. Di bangku penonton paling depan, jauh di atas balkon VIP, Budi Santoso berdiri sambil menggendong Aisyah. Pria itu tidak bisa melihat apa yang ditulis Fajar, tapi ia bisa melihat bahu remaja itu. Bahu yang tadi tegang, kini turun rileks. Bahu seorang pejuang yang telah memberikan segalanya. Dia sudah selesai, Aisyah, bisik Budi pada putrinya. Kakakmu baru saja mengajarkan dunia cara berhitung dengan hati. Waktu adalah konsep relatif yang kejam. Bagi para ilmuwan di ruangan itu, waktu adalah variabel T yang konstan dalam rumus fisika. Namun, bagi Fajar yang duduk mematung di kursinya selama masa deliberasi juri, waktu telah berubah menjadi zat kental seperti aspal cair yang menolak untuk mengalir. 2 jam telah berlalu sejak lembar jawaban dikumpulkan, namun rasanya seperti 2 dekade penyiksaan batin. Udara di dalam Grand Hall Marina Bay Sands terasa semakin dingin dan menekan, seolah oksigen di ruangan itu perlahan disedot keluar oleh kecemasan kolektif ratusan peserta. Di atas panggung utama, di balik meja panjang berlapis kain beludru merah marun, 5 orang juri internasional, profesor matematika dari Universitas Ivy League hingga peneliti senior dari Lembaga Sains Eropa, tampak sedang terlibat dalam perdebatan sengit. Fajar mengamati mereka dengan jantung yang berdegup menyakitkan di kerongkongan. Ia melihat Profesor Hans dari Zurich, pria tua berambut putih dengan kacamata tebal, sedang memegang selembar kertas, lembar jawaban Fajar, dan menunjuk-nunjuk grafik sarang laba-laba, buatannya dengan ekspresi bingung bercampur takjub. Di sebelahnya, juri dari Jepang menggeleng-gelengkan kepala,
lalu mengangguk antusias, seolah baru saja melihat penemuan spesies hewan baru. Fajar meremas lututnya sendiri di balik celana bahan mahalnya. Keringat dingin merembes di punggung kemeja, membuatnya merasa lengket dan kotor di balik setelan jas navy blue yang gagah itu. Keraguan kembali merayap seperti ular berbisa di benaknya. Apa yang aku lakukan? Batinnya menjerit. Aku menggambar kurva acak di kompetisi paling bergengsi di dunia. Aku pasti jadi bahan tertawaan. Mereka pasti sedang mendiskusikan betapa bodohnya logika, nasi bungkus, itu. Rasa minder sebagai anak miskin kembali menghantuinya. Ia merasa kecil di antara raksasa intelektual yang mengelilinginya. Di sebelah kanannya, peserta dari Cina sedang bersantai sambil memainkan Rubik's Cube dengan satu tangan. Wajahnya memancarkan keyakinan mutlak akan kemenangan. Di sebelah kirinya, peserta dari Amerika sedang tertawa kecil dengan pelatihnya, mungkin sudah merencanakan pesta kemenangan. Fajar sendirian. Tidak ada pelatih, tidak ada laptop canggih. Hanya doa ibunya yang ia rapalkan dalam hati ribuan kali. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Musik orkestra yang dramatis menggema dari pengeras suara, menandakan momen penghakiman telah tiba. Sorot lampu spotlik putih menyilaukan membelah kegelapan, jatuh tepat ke tengah panggung. Sang ketua dewan juri, Profesor Hans, melangkah maju menuju podium mic. Wajah tuanya tampak serius, namun matanya berbinar aneh di balik lensa kacamata. Ia memegang amplop emas yang berisi nasib masa depan seseorang. Hadirin sekalian, suara Profesor Hans berat dan berwibawa, menggema ke seluruh penjuru aula. Tahun ini, kompetisi kita mencapai tingkat kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Soal terakhir. Soal nomor 10 tentang distribusi vaksin, dirancang untuk tidak memiliki jawaban tunggal yang sempurna. Kami mencari efisiensi. Kami mencari logika mesin. Hening. Fajar menunduk, siap menerima kekalahan. Ia tidak menggunakan logika mesin. Ia menggunakan logika hati. Namun, lanjut Profesor Hans, suaranya meninggi satu oktav, penuh emosi. Di antara ratusan lembar jawaban yang penuh dengan algoritma dingin dan perhitungan profit, kami menemukan satu anomali. Sebuah lembar jawaban yang tidak melihat manusia sebagai angka statistik, melainkan sebagai variabel hidup yang bernapas. Sebuah solusi yang berantakan secara grafis, namun memiliki keanggunan kemanusiaan yang jenius. Fajar mengangkat kepalanya sedikit. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Untuk juara ketiga dengan skor 96,5. Dari Amerika Serikat, David Miller. Tepuk tangan sopan terdengar. David naik ke panggung dengan senyum lebar, menerima medali perunggu. Fajar menghembuskan napas. Masih ada harapan. Atau mungkin tidak sama sekali. Untuk juara kedua dengan skor 98,2. Master efisiensi kita dari Cina, Zhang Wei. Tepuk tangan lebih gemuruh. Zhang Wei naik, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Fajar merasa lemas. Skor 98,2 nyaris sempurna. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Fajar ingat coretannya yang penuh tip X dan garis miring. Ia pasti gagal. Ia pasti didiskualifikasi karena metodenya yang aneh. Fajar bersiap untuk berdiri dan pergi diam-diam lewat pintu belakang sebelum rasa malu membunuhnya. Ia sudah membayangkan wajah kecewa Budi Santoso. Ia sudah membayangkan tatapan sedih ibunya. Tapi kemudian, Profesor Hans tidak langsung membuka amplop juara pertama. Ia menatap ke arah kerumunan peserta. Matanya mencari-cari seseorang di lautan manusia itu. Juara pertama tahun ini, ucap Profesor Hans pelan, namun getarannya terasa sampai ke tulang sumsum. Adalah seseorang yang berani memasukkan variabel, koefisien empati, ke dalam matematika murni. Seseorang yang membuktikan bahwa sains tanpa hati nurani adalah kehancuran, dan matematika dengan cinta adalah keselamatan. Dengan skor sempurna. 100 poin mutlak karena orisinalitas pemikiran yang melampaui zamannya. Profesor Hans membuka amplop itu. Fajar. Dari Indonesia. Waktu benar-benar berhenti. Dunia di sekitar Fajar menjadi bisu. Ia tidak mendengar tepuk tangan yang meledak bagaikan guntur di dalam aula. Ia tidak mendengar teriakan histeris dari beberapa pendukung Indonesia di balkon atas. Ia hanya mendengar dengung panjang di telinganya. Fajar?
Aku. Skor 100? Ia masih duduk mematung di kursinya. Tubuhnya kaku seolah di semen. Ia tidak percaya. Ini pasti mimpi. Ini pasti halusinasi akibat kelaparan dan kurang tidur. Bagaimana mungkin coretan tentang cara emak membagi nasi bisa mengalahkan kalkulasi superkomputer anak-anak jenius itu? Tiba-tiba, ia merasakan tepukan hangat di bahunya. Petugas panitia mengarahkannya untuk berdiri. Naik ke panggung. Nak, itu namamu. Dengan langkah seperti zombie, Fajar berdiri. Lututnya goyah. Ia berjalan menuju lorong tengah. Sorot lampu spotlight mengejarnya, membungkus tubuh kurusnya dalam lingkaran cahaya kemuliaan. Saat ia berjalan, ia melihat wajah-wajah peserta lain. Zhang Wei menatapnya dengan mulut ternganga tak percaya. David Miller menggelengkan kepala kagum. Mereka, para jenius dunia, sedang menatap seorang anak miskin dari Jakarta dengan rasa hormat yang murni. Fajar menaiki tangga panggung. Kakinya terasa berat, namun setiap langkah terasa seperti ia sedang mendaki puncak gunung tertinggi. Ia sampai di tengah panggung, berdiri di samping Profesor Hans yang tersenyum lebar seperti seorang kakek yang bangga pada cucunya. Profesor Hans mengalungkan medali emas berat itu ke leher Fajar. Pita medali itu terasa sejuk di kulit lehernya, namun beban emas murni di ujungnya terasa hangat di dada. Itu adalah beban kemenangan. Beban harapan yang terbayar lunas. Solusimu brilian, nak. Bisik Profesor Hans di telinga Fajar, menjabat tangannya erat-erat. Dunia butuh lebih banyak matematikawan sepertimu. Matematikawan yang punya hati. Fajar berbalik menghadap penonton. Cahaya lampu menyilaukan matanya, membuatnya sulit melihat. Namun, di barisan paling depan balkon VIP, ia melihat siluet yang ia kenal. Budi Santoso berdiri. Pria itu tidak hanya bertepuk tangan. Ia mengangkat Aisyah tinggi-tinggi di udara, seolah sedang memamerkan Fajar kepada putrinya. Aisyah, bayi mungil itu, tertawa-tawa sambil menepuk-nepuk tangan mungilnya, seolah mengerti bahwa kakaknya baru saja menaklukkan dunia. Budi mengacungkan jempolnya, lalu menunjuk dadanya sendiri, isyarat bahwa Fajar telah membuat hatinya penuh. Air mata Fajar akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, bukan air mata rasa minder. Ini adalah air mata kristal kebahagiaan. Di bawah sorot lampu dunia, Fajar menangis terseduh-seduh tanpa rasa malu. Ia teringat ibunya yang sedang mencuci baju di pinggir kali saat ini. Ia teringat adik-adiknya yang berebut nasi bungkus. Ia teringat Nyonya Ratna yang menghinanya di pesawat. Hari ini, di panggung megah ini, Fajar membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang kecerdasan. Kemiskinan adalah guru terkejam yang mengajarkan pelajaran paling berharga, empati. Dan empati itulah yang menjadi senjata rahasianya. Fajar mencium medali emasnya. Rasanya dingin, logam, dan manis. Ia mengangkat medali itu tinggi-tinggi ke arah balkon VIP, mendedikasikannya untuk Budi, untuk Aisyah, dan untuk setiap anak miskin di dunia yang pernah dibilang tidak pantas bermimpi. Riuh tepuk tangan membahana, mengguncang dinding-dinding Marina Bay Sands. Namun di telinga Fajar, suara itu terdengar seperti senandung matematika yang paling indah. Harmoni sempurna antara perjuangan dan takdir yang akhirnya bertemu di satu titik koordinat kemenangan. Sang anak gembel telah menjadi raja, dan mahkotanya terbuat dari emas murni dan rumus cinta kasih. Langit di atas laut Jawa siang itu membentang laksana kanvas biru raksasa yang dilukis dengan sapuan awan cumulonimbus putih bersih, menciptakan pemandangan surgawi yang memanjakan mata. Di ketinggian 35.000 kaki, pesawat Singapore Airlines SQ968 meluncur mulus membelah angkasa, membawa pulang para penumpangnya kembali ke realitas Jakarta yang panas dan sibuk. Namun, di dalam kabin business class, realitas yang dirasakan Fajar telah berubah 180 derajat. Jika 3 hari yang lalu ia masuk ruangan ini sebagai penyusup yang gemetar dan dihina, hari ini ia duduk di kursi 1A, kursi paling prestisius di pesawat, sebagai seorang raja muda yang baru saja menaklukkan dunia. Fajar menyandarkan punggungnya pada jok kulit poltrona Frau yang empuk. Aroma kulit premium dan champagne yang menguar di udara kini terasa akrab di hidungnya. Di dadanya, menggantung sebuah benda yang menjadi pusat gravitasi seluruh perhatian di kabin itu, medali emas Olimpiade Matematika Internasional. Logam mulia itu berkilauan tertimpa sinar matahari yang menembus jendela oval,
memancarkan aura kemenangan yang menyilaukan. Pita merah putih yang melilit lehernya bukan sekadar kain, itu adalah simbol martabat yang telah dipulihkan. Budi Santoso duduk di sebelahnya, di kursi 1B, memangku Aisyah yang sedang sibuk mengunyah mainan karet berbentuk jerapah. Budi tidak henti-hentinya tersenyum, sesekali melirik Fajar dengan tatapan bangga seorang ayah. Pramugari senior, orang yang sama yang dulu nyaris mengusir Budi, kini datang menghampiri mereka dengan nampan berisi jus jeruk segar dan coklat praline. Sikapnya telah berubah total, dari profesional yang kaku menjadi penghormatan yang tulus dan hangat. "Silakan, Tuan Juara," ucap pramugari itu ramah, meletakkan gelas kristal di meja Fajar dengan kehati-hatian ekstra. "Seluruh kru pesawat sudah mendengar beritanya. Kami sangat bangga ada penumpang jenius seperti Anda di penerbangan kami." Fajar tersenyum malu-malu, mengucapkan terima kasih dengan sopan. Ia menyentuh medali di dadanya, memastikan ini bukan mimpi. Sensasi dingin logam itu nyata. Rasa manis coklat di lidahnya nyata. Namun, drama kehidupan belum selesai memutar babak akhirnya. Takdir, dengan selera humornya yang ironis, kembali mempertemukan mereka dengan hantu masa lalu. Dari arah pintu masuk, terdengar suara langkah kaki hentak high heels yang familiar, diikuti oleh aroma parfum menyengat yang berlebihan. Nyonya Ratna melenggang masuk. Wanita itu masih mengenakan pakaian branded dari ujung rambut sampai ujung kaki, kacamata hitam oversized bertengger di hidungnya, dan tas Hermes tergapit di lengannya. Ia berjalan dengan dagu terangkat, siap menuntut kenyamanan yang ia anggap hak mutlaknya. Namun, langkah Nyonya Ratna terhenti mendadak di barisan depan. Matanya, yang tersembunyi di balik lensa gelap, membelalak saat melihat siapa yang duduk di kursi utama. Ia melihat Budi Santoso, pria yang ia hina sebagai OKB, kini tampak santai dan berwibawa. Dan di sebelahnya, ia melihat anak gembel itu. Anak yang ia usir dengan kata-kata kasar, anak yang ia tuduh membawa penyakit. Tapi ada yang salah. Anak gembel itu tidak lagi memakai hoodie kumal. Ia mengenakan setelan jas navy blue yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya tertata rapi. Dan di dadanya benda berkilauan apa itu? Emas? Medali? Nyonya Ratna menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menyipitkan mata untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Ia melihat ukiran di medali itu, International Mathematics Challenge, 1 ST Place Gold Medal. Darah seketika surut dari wajah Nyonya Ratna. Wajahnya yang penuh bedak tebal berubah pucat pasi seperti mayat yang baru dibedaki. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Rasa malu yang amat sangat menghantamnya seperti gelombang tsunami tak kasat mata. Ia teringat kata-katanya sendiri, "Balik ke kandangmu. Kamu bawa kuman. Jangan kotori udara mahal ini." Ternyata, kuman yang ia hina itu adalah seorang jenius yang baru saja mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dan pria, OKB, itu adalah miliarder teknologi yang menjadi mentornya. Ratna merasa lantai pesawat di bawah kakinya bergoyang, bukan karena turbulensi, tapi karena runtuhnya fondasi arogansinya sendiri. Fajar menoleh pelan. Ia melihat Nyonya Ratna berdiri mematung di lorong. Tidak ada kebencian di mata Fajar. Tidak ada keinginan untuk membalas dendam atau melontarkan kata-kata sinis. Tatapan Fajar tenang, dewasa, dan penuh pengampunan. Ia hanya mengangguk sopan, sebuah gestur kecil yang menunjukkan kelas sosial yang sesungguhnya. Kelas yang tidak ditentukan oleh uang, tapi oleh karakter. Nyonya Ratna merasa ditampar oleh kebaikan itu. Dengan gerakan canggung dan gemetar, ia segera membuang muka, menarik tas mahalnya menutupi wajah, dan buru-buru berjalan cepat menuju kursinya di barisan paling belakang kabin bisnis. Ia menyusut di kursinya, menarik selimut hingga menutupi kepala, berharap bisa menghilang dari muka bumi. Ia, sang sosialita kaya raya, kini merasa lebih miskin daripada pengemis di hadapan kemuliaan hati Fajar. Budi Santoso melihat interaksi sunyi itu. Ia tersenyum tipis, lalu menepuk punggung tangan Fajar. Pembalasan terbaik bukanlah dengan amarah,
Fajar, bisik Budi bijak. Tapi dengan prestasi yang begitu menyilaukan hingga orang yang menghinamu buta karena cahayanya. Pesawat mulai menurunkan ketinggian, bersiap mendarat di Soekarno-Hatta. Awan-awan mulai menipis, memperlihatkan hamparan atap rumah dan gedung-gedung Jakarta yang padat di bawah sana. Fajar menatap kota kelahirannya dengan pandangan baru. Dulu, Jakarta adalah raksasa kejam yang siap menelannya bulat-bulat. Sekarang, Jakarta adalah ladang pengabdian yang menunggu sentuhan tangannya. Budi merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan dompet kulit dan menarik sebuah kartu nama. Tapi ini bukan kartu nama biasa. Kartu ini berwarna hitam matte dengan tulisan tinta emas timbul. Ia juga mengeluarkan sebuah amplop tebal berlogo Santoso Technology Foundation. Fajar, panggil Budi serius. Fajar menoleh. Ya, Pak. Budi meletakkan amplop dan kartu nama itu di tangan Fajar. Di dalam amplop ini ada surat pernyataan beasiswa penuh. Mulai hari ini, sampai kamu lulus S3, di universitas manapun di dunia yang kamu mau, MIT, Harvard, Oxford, saya yang bayar. Semua biaya hidup, buku, apartemen, semuanya ditanggung yayasan. Fajar ternganga. Pak, ini terlalu banyak. Belum selesai. Potong Budi sambil menunjuk kartu nama hitam itu. Baca tulisannya. Fajar membaca tulisan emas di kartu itu. Di bawah logo perusahaan, tertulis nama Fajar Nugraha. Dan di bawahnya, jabatannya tertulis Future Director of Strategic Innovation. Itu janji saya, ucap Budi mantap. Matanya menatap lurus ke dalam jiwa Fajar. Kursi itu kosong. Saya menyimpannya buat kamu. Lulus kuliah, kamu tidak perlu melamar kerja. Kantor saya adalah rumahmu. Kita akan bangun sistem distribusi logistik yang kamu rancang itu. Kita akan bantu jutaan orang miskin di Indonesia supaya bisa makan dengan efisien. Kita akan ubah dunia, Fajar. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Fajar. Ia memegang kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar tawaran kerja. Ini adalah tiket untuk memutus rantai kemiskinan 7 turunan di keluarganya. Ini adalah jaminan bahwa ibunya tidak perlu lagi mencuci baju orang, bahwa adik-adiknya bisa sekolah tinggi, dan bahwa ia bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih. Isak Fajar pelan. Terima kasih sudah percaya sama anak gembel kayak saya. Kamu bukan gembel. Budi menghapus air mata di pipi Fajar dengan ibu jarinya. Kamu adalah berlian yang sempat jatuh di lumpur. Saya cuma kebetulan lewat dan memungutnya. Aisyah di pangkuan Budi tiba-tiba terbangun. Bayi itu melihat Fajar menangis. Dengan tangan mungilnya, Aisyah menggapai-gapai, menyentuh medali emas di dada Fajar dan tertawa riang. Gugugu, gagah. Fajar tertawa di sela tangisnya. Ia meraih tangan kecil Aisyah dan menciumnya. Bayi inilah pemicunya. Tangisan bayi inilah yang membuka pintu takdirnya. Siapa sangka, berbuat baik pada satu nyawa kecil bisa mengubah seluruh alam semesta bagi seseorang? Roda pesawat menyentuh landasan pacu Jakarta. Duk! Guncangan halus itu menandakan mereka sudah pulang. Saat Fajar melangkah keluar dari pesawat, matahari Jakarta menyambutnya dengan terik yang familiar. Namun kali ini, panasnya tidak lagi menyengat. Panasnya terasa seperti pelukan hangat Ibu Pertiwi yang menyambut kepulangan putranya yang telah menjadi pahlawan. Fajar Nugraha, sang anak miskin yang jenius, melangkah mantap menuju masa depannya. Di belakangnya, masa lalu yang kelam perlahan memudar, digantikan oleh jejak langkah emas yang akan ia ukir dalam sejarah. Dan di kejauhan, Nyonya Ratna berjalan menunduk, menyadari bahwa di dunia ini, kekayaan sejati tidak tersimpan di dalam dompet, melainkan di dalam hati dan pikiran yang jernih. Tamat.